Kedua tetua Sekte Pedang Dalou hampir batuk darah pada saat yang sama ketika tubuh mereka meledak ke belakang, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Setiap jejak kaki yang mereka tinggalkan menyebabkan tanah sedikit bergetar. Saat gas abu-abu menyebar, salah satu helainya melesat seperti pedang. Sasarannya bukanlah kedua tetua itu melainkan lelaki tua formasi jiwa, Lu Songyi, yang diam-diam mencoba memanen buah emas cemerlang. Ekspresi Lu Songyi berubah drastis. Dia tahu itu tidak bisa bergerak dalam waktu, jadi dia mulai berteleportasi. Dia tahu bahwa berteleportasi ke sini sangat berbahaya, tetapi saat ini, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Sosoknya mulai berubah dan hampir menghilang. Namun, dengusan dingin datang dari dalam gas abu-abu saat gas itu menyerbu ke arahnya. Setelah mendengus, gas abu-abu tiba-tiba menutup dan menerobos ruang yang terdistorsi. Dalam sekejap mata, benda itu menembus tubuh Lu Songyi tepat sebelum dia bisa berteleportasi. Ekspresi Lu Songyi berubah drastis dan dia hendak berbicara, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar dan mulai mengembang seperti balon. Adegan ini terlalu aneh. Tubuh Lu Songyi mencapai batasnya sebelum boom. Seorang kultivator formasi jiwa Sekte Pedang Dalou terpaksa meledak begitu saja. Bang bang bang. Suara itu masih bergema di dalam lembah sementara sejumlah besar daging dan darah menghujani tanah. Kabut darah samar perlahan mengelilingi area tersebut. Dalam kabut darah, sosok mengenakan pakaian ungu perlahan berjalan ke lembah. Orang ini memiliki rambut panjang yang tergerai santai di belakang kepalanya. Wajahnya tidak tampan, tapi dia memberikan kesan yang luar biasa. Di jarinya ada dua sinar gas abu-abu yang bergerak seperti dua naga kecil. Di pinggangnya ada tanda ungu dengan tulisan 7 terukir di atasnya. Kemunculan Wang Lin menyebabkan seluruh lembah menjadi sunyi senyap. Wajah Guo Xingyi benar-benar pucat tanpa bekas darah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tangan kanannya mengepal pedangnya sampai jari-jarinya memutih. Adik perempuan seperguruan juniornya menunjukkan ekspresi ketakutan. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan dia berlutut untuk muntah. Wajahnya sangat pucat. Adapun pemuda berjubah biru yang tampaknya bukan berasal dari Sekte Pedang Dalou, dia terlihat lebih mabuk dari sebelumnya saat dia menghirup dalam-dalam udara yang terasa seperti darah ini. Selain mereka bertiga, wanita bernama Qian Qin mengungkapkan ekspresi gelisah dan kesusahan. Kultivasi dan mentalitas junior ini tidak cukup kuat untuk dibandingkan dengan kedua tetua. Meskipun hati mereka berdua terguncang dan menyadari bahwa keadaan telah memburuk, ekspresi mereka tenang dan hanya sedikit jelek. Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya melewati mereka masing-masing. Kemudian tangannya secara acak menunjuk ke udara dan untaian gas abu-abu keluar dari daging yang berserakan di dalam lembah dan dengan cepat berkumpul. Awan besar gas abu-abu terbentuk dan dengan cepat bergerak menuju jari Wang Lin. Sejumlah besar gas abu-abu berkumpul di jari Wang Lin membentuk bola di ujung jarinya. Bola itu sangat keruh dan mengandung kekuatan misterius, jadi ketika seseorang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan santai meremas jarinya. Terjadi fluktuasi energi yang datang dari dalam bola sehingga menyebabkannya mengecil hingga hanya seukuran kuku jari tangan. Wang Lin meraihnya dengan tangannya, dan ketika dia membuka tangannya, bola gas abu-abu itu hilang. Si Fang dari Sekte Pedang Dalou melihat tanda di pinggang Wang Lin sebelum berkata, kata demi kata, Sekte Takdir Surgawi, murid ketujuh divisi ungu, Wang Lin. Wang Lin menarik tangannya, lalu dia menatap si Fang dan berkata, jawab salah satu pertanyaanku dan aku akan melepaskan salah satu dari kalian hari ini. Si Fang mulai tertawa seolah dia baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke langit, lalu energi pedang yang kuat datang dari sarung di punggungnya. Energi pedang berwarna hijau, dan naik ke langit. Si Fang mencibir, Wang Lin, meskipun kamu adalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah, dengan kami berdua pada tahap awal bersama dengan harta pedang kami dari sekte, bahkan jika kamu membunuh kami, kamu akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur ketika dibuka dalam 1,5 bulan. Dia sudah mendengar rumor tentang daftar orang yang dipilih untuk memasuki Laut Roh Iblis Timur. Dia mendengar bahwa murid ketujuh divisi ungu yang baru diterima adalah salah satu dari orang-orang yang dipilih. Sekarang setelah dia melihat Wang Lin, dia memutuskan untuk berjudi. Dia bertaruh bahwa Wang Lin tidak akan berani bertindak seenaknya melawan mereka karena mereka berdua bisa membalas dengan kekuatan penuh dan akhirnya melukainya. Ini akan mengacaukan perjalanan Wang Lin ke Lautan Roh Iblis Timur. Penatua pendek itu tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak Wang Lin muncul, tetapi matanya tertuju padanya.
Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia diam-diam menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menurut pengamatannya, orang ini bukanlah orang yang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Daripada membuang waktu berbicara dengan orang ini, dia lebih suka mereka bekerja sama dan mengambil kesempatan ini untuk menyerang sekarang. Peluang mereka untuk menang melawan kultivator transformasi jiwa tahap menengah dengan dua kultivator transformasi jiwa tahap awal sudah tidak tinggi. Penatua pendek itu mengatupkan giginya, dan tanpa sepatah kata pun dia mulai bergerak. Dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah bendera berwarna darah muncul di tangannya. Dengan satu lambaian, kabut darah keluar dari bendera dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. "Terima kematianmu." Penatua pendek itu berteriak ketika tangannya membentuk segel dan dia dengan kejam mengirimkan telapak tangannya. Beberapa bekas telapak tangan berdarah yang membawa bau darah tiba-tiba muncul di dalam kabut darah dan melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, tetua pendek itu menggigit lidahnya dan mengeluarkan sejumlah besar darah esensi. Warna darah ini memiliki sedikit warna emas, dan setelah dia batuk darah, dia mulai melantunkan mantra. Dia bernyanyi seperti hantu, membuatnya sulit untuk didengar, tetapi kekuatan misterius tiba-tiba muncul seolah-olah turun dari surga. Melahap hantu surgawi. Setelah menyelesaikan nyanyiannya, mata tetua pendek itu berbinar. Dengan teriakan keras, darah esensi yang sedikit keemasan mulai bergerak secara misterius, dan dalam sekejap mata, darah itu menghilang. Pada saat itu menghilang, kepala ilusi setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul di belakang tetua pendek itu. Kepala ini sangat besar dan berwarna hitam kehijauan. Tidak ada rambut di kepala, dan tampak seperti hantu ganas. Meskipun kepalanya ilusi, ia tampak jasmani dan mengeluarkan aura dingin. Saat kepala itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan terbang keluar dari belakang tetua pendek itu dan menyerbu ke arah Wang Lin. Tetua pendek itu berteriak, "Serang!" Si Fang mengatupkan giginya. Tanpa berkata apa-apa, tangannya membentuk segel dan menebasnya. Pedang di belakang punggungnya mengeluarkan himne pedang yang menggemparkan dunia dan tiba-tiba menyerbu ke arah Wang Lin seperti naga ganas. Pada saat yang sama, Si Fang masih menyadari bahwa peluang mereka tidak bagus, jadi dia memuntahkan seteguk darah esensi. Selanjutnya, dia duduk dalam posisi lotus dan menangkap darah esensinya di tengah telapak tangannya. Lalu dia meraung dan menamparkan keningnya. Dengan suara keras, tubuh Si Fang bergetar, dan bola lampu hijau keluar dari dahinya. Dalam lampu hijau, jiwa asal Si Fang tiba-tiba terbang keluar, lalu dia membuka mulutnya dan menyilaukan, lampu hijau bersinar dari mulutnya. Lampu hijau berubah menjadi pedang sepanjang jari dengan ukiran daun willow di atasnya. Jiwa asalnya memasuki pedang ini dan dengan cepat mengejar energi pedang yang baru saja dia kirimkan. "Terima kematianmu." Dua tetua sekte pedang Dalou tahap awal sudah bertarung dengan semua yang mereka miliki. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berdiri di sana, dan tatapannya tetap sama. Dia mengambil satu langkah, mengangkat tangannya, menekan ke udara, dan cahaya hitam muncul di jari-jarinya. Jari kematian. Dengan satu jari, puluhan ribu jiwa mati. Dengan satu jari, seluruh rumput di lembah berubah menjadi coklat, dan bahkan daun-daun yang sudah layu pun mulai rontok. Mereka tidak hanya runtuh di luar, bahkan akarnya pun roboh. Beberapa telapak tangan berdarah yang menyerang Wang Lin kini bertabrakan dengan jarinya, dan tanpa jeda, semuanya langsung roboh. Namun, jika mereka baru saja roboh, maka itu tidak akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari jari kematian. Jejak darah yang pecah itu perlahan mundur, namun sebelum bisa mundur jauh, ia segera ditarik kembali ke arah jari Wang Lin karena kekuatan jari kematian. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat. Dari luar, tampak seperti ketika ibu jari Wang Lin menekan telapak tangan yang berdarah, telapak tangan itu terserap oleh ibu jarinya, dan sekarang berwarna merah darah. Setelah menyerap kekuatan telapak darah, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Ibu jarinya tidak hanya berhenti, tetapi juga bergerak lebih cepat. Wang Lin melewati energi pedang dari Si Fang dan kemudian segera menekan ibu jarinya ke bawah di antara alis kepala hantu itu. Mata kepala hantu itu mengeluarkan cahaya hantu, dan pada saat ibu jari Wang Lin tiba, ia membuka mulutnya dan menelan ibu jari Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tersenyum. "Karena kamu ingin melahapnya, maka aku akan membiarkanmu melahapmu sampai kenyang." Dengan itu, ibu jari Wang Lin mulai bersinar merah saat dia mendorong semua kekuatan yang dia serap dari telapak tangan berdarah ke kepala. Pada saat yang sama, sepotong kekuatan destruktif dari jari kematian yang dapat menghancurkan segalanya juga memasuki kepala. Kepala hantu itu segera mulai membesar.
Jeritan datang dari kepalanya saat dia segera mulai mundur, tapi dia hanya mundur 30 kaki sebelum dia meledak dengan keras. Mantra hidup tetua pendek itu rusak, menyebabkan wajahnya langsung pucat dan mengeluarkan seteguk darah dalam jumlah besar. Matanya dipenuhi teror saat dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar ketakutan. Dia pernah menggunakan mantra Heavenly Ghost Devour ini melawan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Meskipun kultivator transformasi jiwa tahap tengah itu mampu memecahkannya pada akhirnya, dia berada dalam bahaya sepanjang waktu. Tapi Wang Lin mampu memecahkannya begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak lari? Episode 512 bunuh. Wang Lin dengan dingin melihat ke arah mana tetua pendek itu melarikan diri dan menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan pedang surgawi. Dari dalam pedang surgawi terdengar suara arogan Su Li Guo. "Cucu, jangan lari. Kakekmu Su akan membiarkan adik laki-lakiku bermain denganmu." Begitu suara itu datang dari pedang terbang, pedang setengah bulan itu segera menyerang ke arah tetua pendek itu. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, Wang Lin mematahkan telapak tangannya yang berdarah, menghancurkan kepala hantu itu, dan menyebabkan sesepuh pendek itu lari menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, energi pedang Si Fang dengan cepat mendekati Wang Lin. Wang Lin berbalik dan melihat jiwa asal Si Fang, yang ada di pedang kecil di belakang energi pedang. Ekspresinya tetap sama, tubuhnya tidak bergerak, dan dia hanya mengangkat lengan kirinya. Energi logam surgawi tiba-tiba datang dari lengan kirinya dan memenuhi lembah. Pada saat yang sama, lengan kirinya seperti matahari yang melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pusaran perlahan mengembun di tengah telapak tangannya. 4 siklus energi spiritual surgawi logam. Kata Wang Lin lembut sambil dengan lembut mendorong telapak tangannya ke depan. Dengan serangkaian suara gemuruh, pusaran emas di tangannya tiba-tiba keluar dan langsung bertabrakan dengan energi pedang. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul di lembah, dan bahkan banyak gunung di sekitarnya mulai runtuh. Setelah energi pedang adalah pedang kecil dengan ukiran daun willow di atasnya. Itu menerobos udara melewati tabrakan dan langsung menuju area di antara alis Wang Lin. Kecepatannya sangat cepat, jadi meskipun Wang Lin berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, bahkan dia tidak ingin main-main dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal yang berusaha sekuat tenaga dengan menggabungkan jiwa asal mereka dengan mantra penyelamat hidup mereka. Namun, ini hanya berlaku sebelum dia memiliki soul laser. Kini, ekspresinya bahkan tidak berubah. Dia dengan cepat mundur ketika dia menyentuh tas pegangannya dan bayangan hitam tiba-tiba muncul, memecahkan penghalang suara tepat ketika bayangan itu keluar. Dengan suara yang tajam, pedang kecil itu bergetar seolah-olah terkena kekuatan yang kuat, dan kecepatannya segera menurun. Terdengar suara tajam lainnya saat cambuk menghantam pedang. Raungan marah datang dari pedang kecil itu, dan nyala api hijau tiba-tiba mengembun di sekitarnya. Itu menerobos ruang dan segera muncul 3 inci dari dahi Wang Lin. "Oh, putus asa sekarang." Wang Lin dengan cepat mundur saat cambuk bergerak secepat kilat menuju pedang. Dengan serangkaian suara yang tajam, cambuk itu mendarat di pedang kecil itu, menyebabkan serangkaian jeritan menyedihkan datang darinya. Pada akhirnya, sejumlah besar gas hitam keluar darinya. Ia segera berhenti menyerang Wang Lin dan berbalik untuk melarikan diri, kecuali sekarang cahaya pada pedang itu sangat redup. Sejumlah besar gas hitam keluar dari pedang kecil itu dan berubah menjadi bentuk Si Fang. Saat ini dia sangat lemah. Seolah-olah angin sepoi-sepoi bisa membuatnya pingsan. Si Fang ingin kembali ke tubuhnya, tetapi Wang Lin tidak memberinya kesempatan itu. Saat jiwa aslinya hendak mengembun, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke depan dan seberkas cahaya hijau keluar. Targetnya bukanlah jiwa asal Si Fang, melainkan tubuhnya. Si Fang menyaksikan lampu hijau berubah menjadi monster raksasa. Bagian yang paling menarik perhatian dari monster ini adalah mulutnya yang tajam. Pada saat ini, mulut tajam itu bergerak secepat kilat saat turun dari atas, lalu menembus kepala Si Fang dan menusuk jauh ke dalam tubuhnya. Esensi, darah, dan daging Si Fang, bersama dengan sisa energi spiritual surgawi dan apapun yang dapat dimakan, tersedot hingga kering dalam sekejap. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah mayat. Jiwa asal Si Fang yang baru saja terbentuk dari pedang kecil itu menatap dengan tercengang atas apa yang baru saja terjadi. Dia berbalik untuk menatap Wang Lin dengan kejam sebelum terbang menuju junior di kejauhan. Ada 4 junior, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Si Fang tidak ragu sama sekali saat dia menyerang Guo Xingyi. Guo Xingyi bingung. Dia tidak tahu mengapa orang tua itu menyerangnya. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan tiba-tiba ada luka di keningnya.
Itu adalah pedang kecil, yang telah menembusnya. Tubuh Guo Xingyi bergetar dan matanya redup. Namun, matanya tiba-tiba bersinar sekali lagi, tapi ada rasa lemah yang kuat datang dari matanya. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat pemandangan itu dengan penuh minat. Harus dikatakan bahwa penguasaan bola tidaklah sederhana. Bahkan si Tunan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk menyelesaikan penguasaannya. Namun, tetua ini dapat segera mendapatkan kembali kewarasannya dan sepertinya dia telah menyelesaikan sebagian besar proses penguasaan bola. Hal ini mengejutkan Wang Lin. Saat ini, wajah Guo Xingyi pucat. Dia menatap Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator Wang, semuanya salah saya kali ini. Jika Anda mengizinkan saya pergi, saya akan memberi Anda metode teknik penguasaan bola cepat ini. Saya juga bersumpah demi jiwa sejati saya bahwa saya tidak akan pernah membicarakan masalah ini di sini hari ini." Dengan itu, Si Fang melambaikan tangannya, dan selain Qian Qin, dua lainnya langsung meledak dan mati. Rekan kultivator Wang, gadis ini, Qian Qin, masih perawan. Aku punya mantra yang bisa menggunakan perawan untuk menyembuhkan lukamu. Jika kamu melepaskanku, aku akan menghadiahkannya padamu juga. Jantung Si Fang berdebar sangat kencang saat dia melihat Wang Lin. Jika dia tidak dipaksa terpojok, dia tidak akan memohon seperti ini. Tubuh Qian Qin bergetar setelah mendengar kata-kata Si Fan. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks sebelum mengatupkan giginya, berlutut ke tanah, dan dengan lembut berkata, "Saya mohon senior untuk membunuh orang ini dan sesepuh sekte pedang Dalou lainnya. Qian Qin tidak punya apa-apa untuk diberikan, tapi aku bersedia menghabiskan hidupku melayani senior seperti sapi atau kuda." Wajah Si Fang muram, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia berkata perlahan, "Tahukah kamu jika ada sesuatu yang tidak normal ketika biksu pedang Ling Tianhou kembali dari alam surgawi 200 tahun yang lalu?" 200 tahun yang lalu. Si Fang terkejut. Dia merenung sedikit sebelum matanya berbinar. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Mungkinkah kamu sedang membicarakan roh pedang itu?" Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, "Ceritakan padaku." Si Fang merenung. Setelah sekian lama, dia dengan getir berkata, "Saya hanya mendengarnya, jadi saya tidak tahu detailnya. Saya mendengar bahwa santo pedang itu berantakan ketika dia kembali, dan setelah itu, serangkaian pembunuhan terjadi di dalam sekte tersebut. Akhirnya, roh pedang tak dikenal muncul dan melakukan pertarungan besar dengan santo pedang. Setelah itu, roh pedang itu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya." Wang Lin memandang Si Fang. Orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia dengan tenang berkata, "Tempatkan metode kepemilikan cepatmu di batu giok dan berikan padaku." Si Fang mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Apakah Anda setuju untuk melepaskan saya?" Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan berkata, "Itu tergantung pada apakah yang Anda cetak di batu giok itu asli atau palsu." Si Fang mengatupkan giginya saat dia mengeluarkan sebuah batu giok dan mencantumkan teknik kepemilikan dan mantra penyembuhan di atasnya. Lalu dia melemparkan batu giok itu langsung ke Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya untuk menangkapnya dan mulai membacanya dengan inderanya. Dia langsung melewati mantra yang menggunakan perawan untuk menyembuhkan dan fokus pada teknik penguasaan bola. Mata Si Fang berbinar, dan tanpa ragu-ragu, dia mulai bergerak. Dia menyerbu ke kejauhan dan hendak meninggalkan lembah. Wang Lin bahkan tidak memandangnya saat dia menunjuk ke arahnya dengan jari kirinya. Gas abu-abu yang melingkari jarinya tiba-tiba melesat ke arah Si Fang, memecahkan penghalang suara dalam prosesnya. Si Fang segera menyadarinya. Dia menyentakkan kepalanya dan berteriak, "Wang Lin, apakah kamu masih seorang kultivator?" Tubuhnya berkedip. Dia hendak berteleportasi, tapi dia baru saja selesai merasuki tubuh ini, jadi semuanya dalam keadaan lemah. Saat tubuhnya mulai menggunakan energi spiritual surgawi, dua helai gas abu-abu tiba-tiba melaju dan mendekatinya dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pupil Si Fang menyusut, lalu tubuhnya sedikit gemetar dan berhenti bergerak. Dua helai abu-abu telah memasuki tubuhnya dan berputar melalui dirinya seperti orang gila di sepanjang nadinya. Setelah 3 napas waktu, dengan suara keras, tubuh Si Fang tiba-tiba roboh. Sejumlah besar daging dan darah turun lagi dari langit, dan gas abu-abu sekali lagi berkumpul dari daging dan kembali ke Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan indera ilahinya menarik diri dari batu giok. Teknik penguasaan bola cepat ini memang memiliki nilai tertentu. Wang Lin menyingkirkan batu giok itu dan melihat ke kejauhan. Disitulah letak pedang setengah bulan dan pedang surgawi.
Penatua pendek itu terjebak oleh mereka dan sedang menunggu pertanyaan Wang Lin. Wang Lin tidak segera pindah ke sana tetapi perlahan berjalan ke sisi barat lembah. Disinilah semua bunga berada. Dia berjongkok, mengambil buah, dan menciumnya. Tindakan Wang Lin menyebabkan binatang nyamuk yang baru saja memakan tubuh Si Fang mulai mengepakkan sayapnya dengan cepat. Matanya menunjukkan kesediaan untuk menyenangkan. Bahkan mata wanita bernama Qian Qin menjadi serius saat dia melihat buah emas cemerlang di tangan Wang Lin, dan dia tidak bisa menahan nafas. Sektenya telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan buah emas cemerlang, tetapi mereka secara tak terduga bertemu dengan orang-orang dari Sekte Pedang Dalou. Dia awalnya mengira semuanya sudah diatur, tapi kemudian ada perubahan mendadak yang mengakibatkan pemandangan di depannya. Kemunculan tiba-tiba murid ketujuh divisi ungu Sekte Nasib Surgawi, Wang Lin, dengan mudah mengubah segalanya. Wang Lin dengan lembut berbisik, "Jangan khawatir." Setelah nyamuk mendengar ini, ia segera mengangguk. Matanya mengandung sedikit fanatisme. Saat Wang Lin memegang buah emas cemerlang, dia ingin menguji apakah buah ini dapat mengisi elemen logam dari mutiara penentang surga. Jika tidak, maka dia hanya akan memberikannya kepada binatang nyamuk itu. Mutiara penentang surga hanya kehilangan elemen logamnya setelah pertempuran di makam Suzaku. Itu masih kehilangan setengah dari elemen yang dibutuhkan. Episode 513 Akar Roh Emas. Wang Lin menempelkan buah emas cemerlang ke dahinya, dan buah itu masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia memperlihatkan ekspresi kecewa dan mengendurkan tangannya. "Saya terlalu tidak sabar. Bagaimana menyelesaikan mutiara penentang surga bisa menjadi masalah yang begitu sederhana. 700 tahun berkultivasi, dan bahkan dengan keberuntungan saya hanya mampu menyelesaikan 4 elemen. Setiap penyelesaian penuh dengan bahaya, jadi saya yakin penyelesaian elemen logam terakhir ini juga tidak akan mudah. Saya hanya tidak tahu apakah akar jiwa emas itu akan berpengaruh." Wang Lin diam-diam menghela nafas, lalu dia mengulurkan tangan dan sekitar. Dari semua buah emas cemerlang terbang ke udara. Nyamuk itu menjerit kegirangan sambil menghisap keras mulutnya dan melahap semua buah emas cemerlang. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar nyamuk dan berkedip terang 9 kali sebelum kembali normal. Melihat nyamuknya sepertinya sudah muak, Wang Lin tidak lagi memetik buah lagi. Tangan kanannya membentuk segel dan memancarkan sinar energi spiritual. Energi ini mendarat di bunga, menyebabkan bunga mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya ini sangat menyilaukan. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mundur tetapi malah menamparkan tasnya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok. Dia menanamkan akal ilahi ke masing-masing batu giok dan menempatkan satu di samping setiap bunga. Tidak jauh dari situ, wanita bernama Qian Qin menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Dia tidak tahu kenapa dia tidak memetik buahnya tapi malah terlihat seperti sedang menyiapkan formasi. Mungkinkah untuk memanen buah emas cemerlang, diperlukan formasi? Kebingungan di mata Qian Qin meningkat. Setelah meletakkan batu giok terakhir, ekspresi merenung di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan rasa kejelasan. Menurut ingatan dewa kuno, hanya setelah buah ini tumbuh secara alami, matang secara alami, dan layu secara alami, akar jiwa emas akan terbentuk. Namun, saya tidak punya waktu untuk menunggu sekarang. Waktu yang dibutuhkan buah untuk layu sepenuhnya adalah waktu yang acak. Itu bisa memakan waktu berhari-hari atau bertahun-tahun. Saya tidak punya waktu untuk menunggu, jadi saya harus menggunakan mantra ini dari ingatan Tusi. Dewa kuno menggunakan tulang binatang iblis, tapi saya menggunakan batu giok, jadi efeknya mungkin tidak sebaik. Wang Lin merasa tidak berdaya tentang hal ini. Dengan betapa kuatnya para dewa kuno, semua bahan yang mereka gunakan adalah yang terbaik. Dia dengan lemah menjabat tangannya dan kemudian mengangkatnya untuk membentuk gerakan yang sangat aneh. Gerakan ini bukanlah segel seorang kultivator, tapi sesuatu dari ingatan dewa kuno Tusi yang memiliki efek katalis. Ini adalah isyarat untuk mengaktifkan formasi. Wang Lin bergumam, "Mati." Setelah dia mengucapkan kata itu, seberkas cahaya kuning keluar dari tangan kirinya dan mendarat di sebuah batu giok. Saat cahaya kuning mendarat di batu giok itu mengeluarkan suara melengking tinggi. Tak lama setelah itu, batu giok itu meledak. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Bahkan Qian Qin, yang berada di kejauhan, merasa takut. Namun, meski batu gioknya telah meledak, cahaya kuningnya tidak menghilang tetapi menjadi lebih kuat. Ketika batu giok itu meledak, lampu kuning menyala dan mendarat di batu giok lainnya. Setelah itu terjadi serangkaian ledakan. Hampir seketika cahaya kuning menyentuh batu giok, itu akan menyebabkannya meledak menjadi debu.
Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Setelah beberapa saat, lampu kuning menjadi semakin kuat. Sekarang warnanya keemasan dan tidak berbeda dengan warna bunganya. Cahaya keemasan mengelilingi semua bunga, menyebabkan bunga itu perlahan menyusut seolah-olah akan rontok dari batangnya. Tidak hanya bunganya, bahkan buah emas cemerlang pun mulai menyusut dan perlahan layu. Bahkan batangnya pun sama, seolah-olah semuanya dipanggang oleh panas yang menyengat. Adegan ini menyebabkan binatang nyamuk itu mengeluarkan serangkaian tangisan sedih dan mengungkapkan rasa sedih yang mendalam. Jika bukan karena fakta bahwa ia sangat mempercayai Wang Lin, ia pasti sudah mencuri buahnya. Adapun Qian Qin, hatinya sakit saat dia menatap buah emas cemerlang yang layu. Hatinya berdarah dan sakit karena buah yang layu. Ekspresi Wang Lin normal, tapi matanya sangat serius saat dia diam-diam menatap buah emas cemerlang yang layu. Seluruh suasana lembah menjadi berat. Tidak butuh waktu lama sampai semua kelopak bunga emas berjatuhan. Namun, kelopaknya tidak berguguran seperti bunga pada umumnya. Sebaliknya, mereka melebur menjadi cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah kelopaknya muncullah buah emas cemerlang. Mereka juga melebur menjadi tetesan cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah itu batangnya. Keseluruhan proses ini berlangsung setengah dupa. Setelah jangka waktu tersebut, tidak ada yang tersisa di tanah. Nyamuk itu menjerit sedih. Kepalanya mengendur dan mulai cemberut di udara. Mata Wang Lin berbinar saat dia berjalan menuju tempat di mana buah emas cemerlang dulu berada. Dia melihat ke tanah dan tiba-tiba matanya bersinar terang. Dia berjongkok dan tangan kanannya perlahan menggali tanah. Dia tersenyum sambil menarik tangannya kembali dan sesuatu yang bersinar seterang matahari muncul di tangannya. Dia telah mengeluarkan benda misterius yang tampak seperti ginseng dengan 4 kumis dan bersinar seperti matahari. Ketika seseorang melihatnya, mereka akan merasakan perasaan yang sangat hangat. Wang Lin diam-diam berpikir, 4 kumis akar roh emas. Jika saya membiarkannya terbentuk secara alami, setidaknya bisa mencapai 5 kumis. Nyamuk di langit benar-benar tercengang saat menatap akar di tangan Wang Lin. Tatapan seperti ini belum pernah muncul di matanya sebelum lahir. Tatapan ini dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Qian Qin juga membuka mulut kecilnya saat dia menatap akar di tangan Wang Lin, dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah ketidaktahuannya sendiri. Kegunaan sebenarnya dari buah emas cemerlang ini adalah untuk memanen akarnya. Wang Lin mencabut satu kumisnya dan menempelkannya ke dahinya. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah. Benda ini lebih efektif daripada buah emas cemerlang dan dapat membuat elemen logam dari mutiara penentang surga meningkat sedikit. Namun, jumlahnya terlalu kecil. Dia menghitung bahwa meskipun dia menyerap seluruh akar ini, itu hanya akan meningkatkan unsur logam sebesar 10%. Dia menghela nafas sambil mencabut kumisnya dan melemparkannya ke arah binatang nyamuk itu, yang matanya masih menunjukkan sedikit kegilaan dan keinginan tetapi telah menahan diri untuk tidak menyerang. Nyamuk itu menjerit gembira sambil segera terbang menangkap kumisnya. Dengan sekali isapan, ia menelan kumisnya sepenuhnya. Hanya 2 dari 4 kumis yang tersisa. Setelah nyamuk melahap kumisnya, kegilaan di matanya perlahan menghilang. Kali ini, ia mulai bersinar, dan tidak seperti sebelumnya, ia tidak berhenti dan terus bersinar. Akhirnya, nyamuk itu perlahan-lahan mengepakkan sayapnya dan seluruh tubuhnya meringkuk. Cahaya keemasan yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat hingga membentuk kepompong emas yang mengelilingi nyamuk sepenuhnya. Kepompong emas perlahan menjadi gelap karena mengelilingi nyamuk sepenuhnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Mata Wang Lin berbinar dan dia memaksakan akal ilahi ke dalam kepompong. Setelah mengamatinya sedikit, dia mengungkapkan senyuman bahagia. Setelah nyamuk melahap begitu banyak harta, akhirnya ia akan berevolusi. Kekuatannya akan meningkat pesat kali ini. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kepompong emas itu dimasukkan ke dalam tas pegangan. Setelah menyimpannya, dia merenung sedikit dan melambaikan tangannya, menyebabkan sinar lampu hijau muncul. Saat lampu hijau muncul, ia berubah menjadi katak petir raksasa dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Matanya dipenuhi kemalasan. Namun, rasa malas ini hilang sama sekali saat melihat 2 kumis di mata Wang Lin. Tatapan malas itu berubah menjadi tatapan serius. Wang Lin tersenyum tipis, lalu dia mencabut salah satu kumisnya dan melemparkannya ke katak guntur. Perut katak petir membesar dan lidah merah keluar dari mulutnya. Kumis yang ada di udara menghilang tanpa bekas. Raungan menggelegar datang dari katak petir, lalu perlahan mulai menutup matanya seolah sangat lelah.
Wang Lin menekan ke udara dan mengembalikan katak guntur ke tasnya, lalu dia menatap wanita itu, Qian Qin, yang masih menonton. Ketika Qian Qin memperhatikan tatapan Wang Lin, tubuhnya bergetar. Dia segera membungkuk tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya bisa mendapatkan akar jiwa emas ini berkat keberuntungan Anda. Kamu boleh mengambil kumis terakhir ini. Dengan itu, Wang Lin mencabut kumis terakhir dan menyingkirkan akar utama tubuh aslinya. Dia mengambil satu langkah, lalu tubuhnya berubah menjadi gas hijau dan menghilang tanpa jejak. Qian Qin terkejut dan tanpa sadar menangkap kumis yang melayang ke arahnya. Segala sesuatu di hadapannya seperti mimpi. Dia tidak akan berani percaya bahwa semua itu benar. Saat dia menoleh, pria bernama Wang Lin sudah hilang tanpa jejak. Qian Qin berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama sebelum menyingkirkan kumisnya. Dia berjalan ke arah sesama anggota sekte, lalu menghela nafas dan segera meninggalkan tempat ini. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melintasi pegunungan dan memasuki kedalaman daratan ini. Disinilah tetua pendek dari Sekte Pedang Dalou sedang duduk dalam posisi lotus di pohon raksasa dengan wajah yang sangat pucat. 1 inci dari antara alisnya ada pedang setengah bulan, yang sepertinya melayang di sana. 1 inci di atas kepalanya ada pedang surgawi. Itu juga hanya mengambang di sana. Meskipun pedang itu tidak bergerak, pedang itu mengeluarkan energi pedang yang kuat. Episode 514 Tujuan, Laut Timur. Setelah melihat Wang Lin tiba, lelaki tua itu menghela nafas lega. Rekan kultivator Wang Lin, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Orang tua ini akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui tanpa satu pun kebohongan. Penatua pendek tidak berdaya karena kultivasinya lebih lemah dan hartanya lebih buruk. Wang Lin bahkan tidak perlu mengejarnya. Yang harus dia lakukan hanyalah melemparkan 2 harta karun padanya dan itu sudah cukup membuatnya gila. Pedang terbang itu tidak terlalu buruk. Meski sangat kokoh, energi pedangnya tidak terlalu kuat. Namun, kekokohan ini juga merupakan masalah besar baginya. Tidak peduli apa yang dia coba, itu tidak berpengaruh pada pedang terbang itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia melarikan diri untuk hidupnya, dia akan melakukan apapun untuk mengambilnya sehingga dia bisa mempelajarinya. Apa yang sebenarnya menyebabkan tetua pendek itu menyerah sepenuhnya adalah pedang setengah bulan yang aneh ini. Pedang setengah bulan ini seperti dewa perang purba yang memanen kehidupan. Kecepatannya terlalu cepat, dan sepanjang waktu, ia sangat dekat dengan kepalanya. Seolah-olah benda itu memiliki pegangan yang kuat di lehernya, jadi apapun yang dia lakukan, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Akibatnya, bagaimana mungkin si tua pendek berani lari lagi? Sama seperti ini, dengan pisau dan pedang diarahkan padanya, dia menunggu kedatangan Wang Lin. Kepahitan di hatinya sangat kuat. Dia menyesal datang ke sini bersama Si Fang dan menyinggung iblis ini. Dia tidak peduli apakah Si Fang masih hidup atau tidak. Yang dia khawatirkan hanyalah bagaimana menyelamatkan hidupnya sendiri. Untaian gas abu-abu bergerak di sekitar jari Wang Lin saat dia menatap lelaki tua itu. Dia dengan tenang berkata, bertahun-tahun yang lalu, ketika Sein Pedang kembali dari alam surgawi, apakah ada sesuatu yang tidak normal? Ragu-ragu dan mati, berbohong dan mati. Katakan sesuatu yang berbeda dari apa yang dikatakan Si Fang atau mati. Penatua pendek itu terkejut, tetapi dia dengan cepat berseru, ketika pedang suci yang dihormati kembali, ada roh pedang menakutkan yang mengejarnya. Ia bertarung melawan Sein Pedang selama berhari-hari sebelum akhirnya terjatuh. Sein Pedang menyegel, roh pedang jauh di dalam laut roh iblis timur. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat bertanya, apa yang misterius tentang laut roh iblis timur? Penatua pendek tidak berani menunda dan berkata, Lautan Roh Iblis Timur adalah salah satu dari 3 wilayah terlarang di planet Tianyu. Ada banyak iblis kuno di dalam sana. Setiap 10.000 tahun, kendali atas gerbang area tersebut berganti kepemilikan. Kali ini milik Sekte Pedang Dalou milikku. Gerbang dibuka setiap 5.000 tahun, dan setiap kali dibuka, setiap sekte mengirimkan muridnya untuk masuk guna menangkap iblis kuno. Menangkap iblis kuno hanyalah hal kedua. Alasan utama Laut Roh Iblis Timur adalah sebuah cobaan berdarah. Begitu seseorang masuk, bahayanya sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan semakin sedikit orang yang keluar, semakin baik, karena manfaat sebenarnya adalah ketika kamu pergi, kamu akan menerima warisan roh iblis. Pada saat ini, mata si tua pendek dipenuhi dengan keserakahan. Warisan roh iblis. Mata Wang Lin menyipit. Itu betul. Warisan roh iblis ini dapat mendorong kultivasi para kultivator 1 tingkat penuh.
Jika seseorang menerimanya selama tahap pencarian Dao, maka itu akan mengurangi risiko dan meningkatkan peluang untuk mencapai tahap ascendan. Tentu saja, jika seseorang sudah berada pada tahap ascendan, itu tetap akan membantu meningkatkan level kultivasinya. Jika seseorang berada pada tahap akhir ascendan, itu bahkan mungkin membantu mereka mengambil langkah ke tahap incorporeal yin dan corporeal yang dan mendapatkan tubuh yang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Inilah mengapa ini menjadi masalah besar bagi planet Tianyun. Ada banyak orang yang tamak, tapi Laut Roh Iblis Timur sangat berbahaya. Jika ingin manfaatnya, maka Anda harus bersedia membayar. Siapapun yang diizinkan masuk adalah salah satu orang paling menonjol di generasinya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa hanya satu orang yang bisa keluar. Jika seseorang bisa melakukan itu, mereka akan mendapatkan hadiah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mantra surgawi berkualitas rendah. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian matanya berbinar. Dengan satu pemikiran, Su Liguo sepertinya menyadarinya, dan pedang setengah bulan itu segera menyala. Dalam sekejap, pedang setengah bulan menembus kepala tetua pendek itu. Tubuh sesepuh pendek itu gemetar, darah mengucur dari mulutnya, dan matanya redup. Dia menunjuk ke arah Wang Lin saat matanya perlahan tertutup, lalu dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang setengah bulan serta pedang surgawi kembali ke tas pegangannya. Kemudian tubuhnya berkedip dan menghilang. 3 dupa setelah Wang Lin pergi, tetua pendek itu tiba-tiba membuka matanya dan lubang di antara keduanya perlahan tertutup. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak putus asa. Dia berbalik dan menatap kehampaan dengan kejam dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu ingin membunuhku?" Ya, itu tidak semudah itu. Orang tua ini mengembangkan metode 3 jiwa, yang memungkinkan saya selamat dari kematian 3 kali. Saya tidak berpikir saya akan menggunakan yang terakhir di sini. Wang Lin, begitu aku kembali ke Sekte Pedang Dalou, aku pasti akan menemukan cara untuk memaksamu mati demi membalas dendam hari ini. Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia terbang ke kejauhan. Namun, tepat pada saat dia bergerak, 2 helai gas abu-abu diam-diam keluar dari hutan di lembah. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan mereka memecahkan penghalang suara saat mendekat. Ekspresi tetua pendek itu berubah drastis, dan tanpa ragu-ragu, dia berteriak, "Menyebar!" Dengan satu kata, sejumlah besar riak muncul di sekujur tubuhnya untuk memblokir 2 helai gas abu-abu. Pada saat yang sama, tubuh tetua pendek itu mundur selangkah. Separuh tubuhnya memasuki kehampaan dan dia baru saja akan berteleportasi, tapi dia sudah terlambat. Kedua untaian gas abu-abu itu sepenuhnya mengabaikan riak-riak itu dan langsung melewatinya. Seperti 2 rantai liar, untaian gas abu-abu langsung masuk ke tubuh sesepuh pendek itu. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan tersenyum menyedihkan. Dia bisa merasakan 2 helai siklus gas abu-abu seperti gila di dalam tubuhnya, dan dengan setiap siklus, dia akan kehilangan sebagian kekuatan hidupnya. Wang Lin terus bergerak di kedalaman tanah iblis utara. Gas abu-abu di sekitarnya terkadang kental dan terkadang tipis. Yang paling menarik perhatian adalah beberapa helai gas abu-abu yang terus bergerak di antara jari-jarinya. Saat dia terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke belakang dan menyeringai. Tak lama setelah itu, untaian gas abu-abu tebal datang dari belakang Wang Lin dan membentuk bola gas abu-abu di depannya. Setelah melihat bola itu, Wang Lin mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat dia membuka tangannya, bola gas telah menghilang. Wang Lin bergerak seperti kilat, dan saat dia terbang, dia berubah menjadi awan gas abu-abu raksasa saat dia menyerbu ke kedalaman tanah iblis utara bumi. Waktu tidak menunggu siapapun. Laut Roh Iblis Timur akan menjadi tempat sempurna bagiku untuk berlatih seni pembantaian surgawi. Ini adalah salah satu alasan untuk pergi. Zhou Yi telah membantuku sebelumnya, dan sekarang dia terjebak di Laut Roh Iblis Timur. Ada beberapa orang yang berhutang padaku, dan aku akan membayar semuanya. Saya harus pergi untuk mencoba dan membantunya. Ini adalah alasan kedua untuk pergi. Master Olsir peduli dengan nasib surgawi dan tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Jika dia ingin aku pergi, dia pasti punya alasannya. Jika saya tidak pergi, saya akan melawan takdir, dan itu akan mempersulit saya mendapatkan pijakan di planet Tianyun. Ini adalah alasan ketiga untuk pergi. Saya hanya tidak tahu apakah saya akan beruntung menemukan sesuatu yang dapat membantu meningkatkan unsur logam di mutiara penentang surga. Jika mutiara penentang surga selesai, itu mungkin akan memberikan manfaat besar bagi One Air dan bahkan mungkin membangunkannya. Wang Lin menyentuh dahinya dan memperlihatkan ekspresi lembut kenangan.
Sambil memikirkan Limuan, Wang Lin merasakan sedikit kehangatan di hatinya yang dingin. Limuan adalah satu-satunya yang masuk ke dalam hatinya dan datang bersamanya ke planet Tianyun. Wan Er. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghela nafas, lalu tubuhnya berubah menjadi gas abu-abu dan menghilang. Semakin dalam seseorang memasuki tanah iblis utara, semakin kuat monster iblisnya. Di dalam 150.000 kilometer, bahkan ada binatang buas yang sekuat para kultivator Ascendan. Dalam 10 hari terakhir, tanah iblis utara ditutupi oleh gas abu-abu yang tak ada habisnya. Untaian gas abu-abu naik dari tanah dan merenggut nyawa. Namun, gas abu-abu ini tidak pernah berada dalam jarak 150.000 kilometer dari pusatnya, jadi binatang buas yang terpencil tidak mempermasalahkannya. Gas abu-abu ini juga hanya bertahan 10 hari saja sebelum menghilang, sehingga tidak menimbulkan efek yang bertahan lama. 10 hari kemudian, hanya ada 6 hari tersisa sebelum pembukaan Laut Roh Iblis Timur, jadi Wang Lin meninggalkan daerah ini. Berbeda dengan 10 hari yang lalu, sekarang ada niat membunuh yang sangat tersembunyi dan sedikit gas abu-abu bergerak di dalam matanya. Yang paling menarik perhatian adalah 5 helai gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya yang mengeluarkan suara angin menderu. Suara ini sepertinya mengandung kekuatan misterius, dan siapapun yang mendengarnya akan tertarik olehnya. Seni pembantaian surgawi dapat dianggap berada pada tahap penyelesaian kecil. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan keluar dari tanah iblis utara dan menatap ke langit. Mengubah kekuatan hidup menjadi anjing laut itu sulit. Dalam perjalanan ini, saya hanya mampu membuat 3 segel. Simbol abu-abu muncul di dahi Wang Lin. Simbol ini tidak rumit, ia penuh dengan kekuatan hidup. Setelah simbol itu muncul, segera menyebar, dan menutupi tubuhnya dalam sekejap. Tak lama kemudian, simbol serupa lainnya muncul dan menutupi tubuhnya. Dengan total 3 kilatan, 3 simbol menutupi tubuhnya. Wang Lin menunduk untuk melihat tubuhnya, lalu dia membentuk pedang dengan jarinya dan melambaikan jarinya. Ada suara gerindra dari titik kontak, tapi jari itu tidak menembusnya. Laut Timur. Wang Lin melihat ke kejauhan dan menunjukkan ekspresi tekad. Episode 515 Mengapa Laut Timur? Ada tempat misterius di kehampaan di sekitar planet Tianyun. Dari kejauhan, ini terlihat seperti tempat berkumpulnya banyak benda terapung, lautan benda terapung yang tak ada habisnya. Hanya ada 2 warna di sini, hijau dan merah. Semua benda mengambang di sini memiliki 2 warna ini. Setiap 5.000 tahun, lautan benda terapung ini memancarkan kekuatan misterius, dan banyak benda misterius diserap ke dalam lautan ini oleh kekuatan ini. Di antara hal-hal misterius tersebut adalah mayat dan harta karun. Apapun bisa diserap. Tempat ini ibarat gudang harta karun raksasa yang hanya menyerap dan tidak pernah mengeluarkan. Jika Anda menginginkan harta karun itu, Anda harus masuk ke dalam. Tidak ada yang tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Rumor mengatakan bahwa ketika planet Tianyun muncul, tempat ini sudah ada sejak lama. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat ini adalah istana seorang jenderal surgawi yang berkuasa. Kemudian, ketika alam surgawi runtuh, entah bagaimana ia terkena dampaknya dan berubah menjadi reruntuhan. Namun, kehancuran yang dilihat semua orang hanyalah keadaan yang diciptakan oleh mantra yang kuat. Jika seseorang cukup beruntung untuk masuk ke dalam, mereka pasti dapat memulihkan istana celestial. Bahkan beredar rumor bahwa tempat ini merupakan terowongan yang menghubungkan ke ruang lain. Mungkin orang dapat menemukan jalan menuju alam di luar alam surgawi di sini. Secara keseluruhan, ada banyak sekali rumor tentang tempat ini, dan setiap rumor tersebut dipenuhi dengan keyakinan seolah-olah mereka memiliki fakta yang pasti. Lautan yang tidak diketahui asal-usulnya ini berada di sisi timur planet Tianyun, sehingga lama-kelamaan disebut sebagai Laut Timur. Dulu ketika Olsir pertama kali menyelesaikan daunnya, dia mengundang beberapa temannya, termasuk Sein Pedang Ling Tianhou sebelum hubungan mereka hancur, dan menjelajahi tempat ini 3 kali. 2 kali pertama mereka kembali dengan tangan kosong, tetapi pada kali ketiga, hanya separuh dari orang yang kembali. Pada saat itulah juga persahabatan antara Biksu Pedang Ling Tianhou dan Sang Pelihat pecah. Bahkan hingga saat ini, mereka belum pernah membicarakan apa yang terjadi pada ekspedisi ketiga tersebut. Namun, setelah itu, Yang Maha Melihat mengatakan satu hal. Ada iblis kuno di dalam sana. Mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milik planetku Tiantun, dan tempat ini akan disebut gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur. Kata iblis kuno menyebar pada waktu itu dan diingat oleh banyak orang. Bahkan seseorang dari aliansi kultivasi datang untuk memeriksa Laut Roh Iblis Timur.
Namun, sehubungan dengan membiarkan orang luar memasuki Laut Roh Iblis Timur, Sang Pelihat, Ling Tianhou, dan semua monster tua lainnya di sekitarnya memiliki pendapat yang seragam dan langka tentang hal itu. Mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun dari luar masuk. Tempat ini adalah area terlarang di planet Tianyun. Setelah situasi tetap seperti ini untuk waktu yang sangat lama, Laut Roh Iblis Timur ini secara alami menjadi kawasan terlarang milik planet Tianyun. Tidak banyak tempat misterius seperti Laut Roh Iblis Timur, tapi juga tidak terlalu langka. Aliansi kultivasi tidak ingin memiliki hubungan buruk dengan para kultivator planet Tianyun di tempat seperti itu, karena bagi mereka, itu tidak sepadan. Pembukaan Laut Roh Iblis Timur setiap 5.000 tahun merupakan peristiwa besar bagi planet Tianyun. Saat dibuka, akan terjadi fase pasang surut yang berlangsung selama beberapa bulan. Fase pasang surut adalah ketika kekuatan misterius dari dalam Laut Roh Iblis Timur menyebar ke wilayah yang sangat luas. Selama para kultivator berada di sana, mereka dapat melihat bahwa harta yang tak terhitung jumlahnya, mantra yang tak terhitung jumlahnya, mayat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan hal-hal aneh yang tak terhitung jumlahnya ditarik dan diserap ke dalam Laut Roh Iblis Timur. Setiap kali dibuka, semua monster tua di sekitar Tianyun mengirimkan murid mereka. Meski sangat berbahaya, namun hanya dibuka setiap 5.000 tahun sekali. Ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan, jadi sebaiknya ambil risiko. Setiap kali gerbang ke Laut Roh Iblis Timur terbuka, sejumlah besar orang masuk. Di ujung bawah, ada beberapa ratus, tetapi di ujung atas, ada lebih dari 1.000. Yang terlemah berada pada tahap transformasi jiwa, sedangkan yang terkuat adalah orang yang telah menyentuh tahap Yin dan Yang. Itu adalah tingkat kultivasi tertinggi yang diperbolehkan, karena planet Tianyun memiliki persyaratan yang sangat ketat bagi orang yang bisa masuk. Siapapun yang berada di atas tahap ascendan pasti tidak diperbolehkan masuk. Bagaimanapun, tempat ini digunakan untuk melatih murid semua orang. Kalaupun terbuka, hanya setengah terbuka sehingga tidak semua yang ada di dalamnya akan mati. Namun, tidak ada yang mutlak, semuanya bergantung pada apa yang tersedot saat fase pasang surut. Jika ada sesuatu yang sangat menentang surga sehingga bahkan akan menggoda monster-monster tua ini, maka Laut Roh Iblis Timur akan menjadi sangat hidup. Saat ini, masih ada 5 hari hingga Laut Roh Iblis Timur terbuka. Tapi sudah ada banyak kultivator di luar Laut Roh Iblis Timur. Para kultivator ini adalah orang-orang yang akan masuk kali ini. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda, dan meskipun berbaur, perbedaan antara masing-masing sekte sangat jelas. Murid dari masing-masing sekte semuanya dikelompokkan bersama dan itu sangat hidup. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator muncul di luar Laut Roh Iblis Timur. Bahkan beberapa monster tua yang tidak pernah menunjukkan wajahnya datang bersama muridnya. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, akan menimbulkan keributan di kalangan kultivator. Semua kultivator akan memberi jalan, karena mereka tidak berani menghalangi jalan orang-orang ini. Pada hari ini, seberkas cahaya merah hampir menutupi seluruh area di luar Laut Roh Iblis Timur. Di saat yang sama, bau darah yang kental menyebar ke seluruh area. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar terlihat seperti dunia darah. Nenek moyang planet darah. Beberapa kultivator langsung mengenali orang tersebut dari bau darahnya. Pada saat ini, semua orang berhenti mengobrol. Dari dalam cahaya merah darah, batu giok raksasa berwarna merah darah perlahan melayang menuju Laut Roh Iblis Timur. Di atas batu giok raksasa itu duduk seorang wanita. Dia memiliki mata Phoenix merah, alisnya yang indah mengandung niat membunuh, dan dia mengenakan jubah putih yang jika dibandingkan dengan batu giok merah darah di bawahnya, itu menciptakan kontras visual yang kuat. Meski duduk dalam posisi lotus, sosok langsingnya masih terlihat. Dia memiliki rambut hitam halus, wajah biji bunga matahari yang lembut dan putih, kulit sehalus kristal, hidung yang indah, dan mata Phoenix merahnya bersinar seperti terik matahari yang menyinari danau di permukaan tetapi tersembunyi dengan baik. Kedalaman dan dinginnya di dalam. Jika seseorang secara tidak sengaja tertangkap di dalam matanya, mereka akan kurang beruntung. Dia duduk di atas batu giok darah dan terbang. Setiap orang yang melihatnya menjauh, memungkinkan dia mencapai bagian luar Laut Roh Iblis Timur. Dia berhenti di tempat kosong. Sepanjang jalan, wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika batu giok darah akhirnya berhenti, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Putri leluhur darah, Yao Qikui. Beberapa kultivator segera mengenalinya. Leluhur darah Yao Xinghai adalah monster tua yang terkenal di planet Tianyun. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi.
Dia telah menantang Olsir sebanyak 7 kali, dan meskipun dia kalah sebanyak 7 kali, tingkat kultivasinya semakin tinggi setiap kali. Terutama yang ketujuh kalinya, saat dia memamerkan mantra darahnya yang menakutkan. Orang ini memiliki planet kultivasinya sendiri di sekitar planet Tianyun. Dia menangkap penduduk asli untuk memberinya darah guna mengembangkan teknik iblisnya. Yao Xinghai ini tidak pernah menerima murid manapun kecuali satu gadis. Gadis ini adalah putri kesayangannya. Dia mengajarinya semua tekniknya dan bahkan membantu mengubah hidupnya dengan menentang surga agar kekuatan garis keturunannya bangkit. Duo ayah dan anak ini menghabiskan sebagian besar waktunya di planet darah dan tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Namun semakin mereka terisolasi, semakin sedikit orang yang mau mengganggu mereka. Mari kita tidak membicarakan masalah ini di sini untuk saat ini. Di planet Bumi, salah satu dari 5 planet yang mengorbit planet Tianyun, di luar susunan transfer besar di Sekte Xuan Yuan, Master Junior dari Sekte Xuan Yuan, Su Yunsan, diam-diam berdiri di sana. Meskipun dia terlihat tenang, dia terus-menerus memukul telapak tangannya dengan kipas angin di tangannya dan melihat ke kejauhan. Di belakangnya mengikuti 3 orang. Ketiga orang ini semuanya adalah lelaki tua berambut putih. Meski mengenakan pakaian sederhana, namun mereka memancarkan aura yang menakutkan, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin tipis. Di tepi luar susunan transfer duduk beberapa ratus murid Sekte Xuan Yuan. Mereka duduk di berbagai sudut susunan transformasi dan diam-diam berkultivasi. Mereka sedang menunggu perintah untuk menggunakan energi spiritual di dalam tubuh mereka untuk energi surgawi di dalam susunan transfer untuk mengaktifkannya. Saat Sun Yunsan dengan lembut mengetuk kipas giok di tangannya, wajahnya tanpa sedikit pun rasa tidak sabar dan masih tenang. Tak lama kemudian, seberkas cahaya merah jambu muncul dari cakrawala. Sun Yunsan mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Dia kemudian menyingkirkan kipas angin dan melihat ke arah cahaya merah jambu. Cahaya merah jambu itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, cahaya itu tiba. Cahaya itu membuat lingkaran di sekitar area tersebut sebelum mendarat 10 kaki dari Sun Yunsan, memperlihatkan seorang gadis berusia 20-an. Gadis ini mengenakan gaun merah jambu dan kulitnya sehalus dan sebening kristal. Dia seperti orang yang terbuat dari batu giok. Dia mengeluarkan aroma yang akan membuat orang benar-benar mabuk olehnya. Gadis itu menggembungkan pipinya dan dengan cepat berkata, "Kakak laki-laki, kamu berjanji padaku bahwa selama aku bisa melakukannya, kamu akan melepaskanku." Sun Yunsan memandangnya dan berteriak, "Omong kosong. Laut Roh Iblis Timur bukanlah tempat yang bisa Anda datangi dengan tingkat kultivasi Anda." Meskipun ayah sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, dia telah memerintahkan agar kamu tidak diizinkan pergi. Xuan Yi, bawa dia kembali ke sekte. Salah satu lelaki tua di belakang Sun Yunsan maju selangkah dan berdiri di samping gadis itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Nyonya, tolong jangan mempersulit Xuan Yi." Gadis itu mendengus. Dia bahkan tidak melihat ke arah Xuan Yi. Dia memandang Sun Yunsan dan berkata, "Ibu setuju." Sun Yunsan hendak berbicara, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi peduli dengan gadis itu saat dia melihat ke cakrawala dan menunjukkan senyuman. "Saudara Wang, aku telah menunggumu." Episode 516 Perjalanan Keserakahan. Setelah Sun Yunsan selesai berbicara, seberkas cahaya ungu melesat seperti kilat. Dengan cepat mendekat, mendarat di tanah, dan memperlihatkan Wang Lin di dalamnya. Wang Lin samar-samar tersenyum dan menggenggam tangannya. "Saya menemui sedikit penundaan dalam perjalanan ke sini. Saya tidak berpikir Saudara Sun akan menunggu." Sun Yunsan tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Saya awalnya akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur kemarin tetapi mendengar bahwa Saudara Wang adalah seseorang yang dipilih oleh Olsir untuk pergi. Aku memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu Saudara Wang beberapa hari agar kami bisa pergi bersama. Saya tidak sedang terburu-buru." Wang Lin memberinya senyuman hangat dan berkata, "Terima kasih atas pertimbangan Anda." Dengan itu, dia melihat orang-orang di sekitar Sun Yunsan. Sun Yunsan tertawa. "Ketiganya adalah tetua Sekte Xuan Yuan yang bertanggung jawab atas keselamatan saya, karena kultivasi saya tidak dapat menandingi milik Saudara Wang. Jika bukan karena perintah ayah, aku tidak akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur." Wang Lin tersenyum. Saudara Sun itu lucu. Sedangkan untuk gadis yang mengenakan warna pink, tatapannya beralih saat dia menatap Wang Lin dan menunjukkan sedikit kejutan. Sun Yunsan menunjuk gadis itu dan berkata, "Kakak Wang, ini adik perempuanku, Sun Rounan." Dengan itu, dia menatapnya dan berteriak, "Ini adalah murid inti Olsir, Wang Lin."
Kenapa kamu belum menyapanya? Sun Rounan mengernyitkan hidung saat dia menyapa Wang Lin dengan suaranya yang seperti kicauan burung. Rounan menyapa kakak laki-laki Wang. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Dia tidak memandangnya lebih dari satu kali sebelum pandangannya tertuju pada susunan transfer. Sun Yunsan sangat cerdas dan secara alami mengetahui pikiran Wang Lin, jadi dia berkata, "Saudara Wang, ini sudah larut, jadi ayo kita pergi." Wang Lin mengangguk, lalu keduanya berjalan berdampingan menuju pusat susunan transfer. Saat Sun Yunsan berjalan, dia bahkan tidak menoleh dan perlahan berkata, "Suan Yi, kembali." Suan Yi tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berbalik dan berjalan menuju barisan transfer bersama dengan dua tetua lainnya. Satu-satunya yang tersisa di luar susunan transfer adalah gadis berpakaian merah muda. Dia menghentakkan kakinya dan berteriak ke arah Sun Yunsan, "Kakak, lepaskan aku." Sun Yunsan berkata, tanpa ragu-ragu, "Tidak. Aktifkan susunannya." Setelah teriakan tersebut, ratusan murid di luar susunan transfer membuka mata mereka dan mulai menggunakan energi spiritual mereka, menyebabkan sejumlah besar energi spiritual memasuki susunan tersebut. Arai ini bukanlah arai biasa tetapi arai yang mengirim orang ke luar angkasa. Jumlah batu giok langit dan batu roh yang diperlukan untuk mengaktifkan susunan ini sangat besar. Serangkaian suara gemuruh datang dari susunan itu ketika kekuatan yang kuat mulai menyebar darinya seperti gelombang kejut. Pakaian ratusan murid itu tertiup ke belakang dan menimbulkan banyak suara kepakan. Wajah mereka semua pucat, tapi tidak ada satupun yang bergerak sedikit pun. Tak lama kemudian, pelangi selebar ratusan kaki tiba-tiba melesat ke atas dan menembus langit. Cincin cahaya mulai menyebar di langit dan sebagian besar langit di planet ini tertutup oleh riak cincin ini. Riak-riak itu berlangsung selama setengah dupa sebelum menghilang. Saat pelangi melesat ke langit, gadis di sebelah barisan menunjukkan sedikit rasa bangga. Tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. "Huff, jika kamu tidak ingin aku pergi, maka aku akan mengikuti kalian secara diam-diam. Aku mencuri giok 1000 transfer milik ayah, dan dengan itu, aku bisa mengikutinya. Mungkin aku bahkan akan menemukan harta karun di Laut Timur." Saat batu giok itu muncul di tangannya, batu itu mengeluarkan cahaya putih dan mengelilingi gadis itu dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya putih, tubuhnya berubah menjadi untaian cahaya putih dan menyatu dengan pelangi. Di sebelah timur planet Tian Yun, lokasi gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur. Hanya ada 3 hari sampai toko itu dibuka. Jumlah kultivator di sekitarnya telah meningkat hingga jumlah yang menakutkan. Setidaknya ada 10.000 orang di sini. Namun, di antara semua kultivator ini, tidak semuanya akan masuk ke dalam. Faktanya, mayoritas masyarakat yang hadir hanya berada di sini untuk melihat fase pasang surut. Bagaimanapun, ini hanya terjadi sekali setiap 5.000 tahun, dan bagi beberapa kultivator, itu adalah seumur hidup mereka. Jika seseorang tidak dapat melangkah ke tahap yin dan yang dan melewati langkah pertama, mereka tidak dapat hidup selama 5.000 tahun. Bahkan monster tua yang jarang muncul ada di sini di luar Laut Roh Iblis Timur. Beberapa monster tua ini datang sendiri, beberapa membawa muridnya. Setiap orang yang muncul menimbulkan keributan dan mengambil tempat untuk diri mereka sendiri. Namun semakin mereka bertindak seperti ini, semakin sedikit orang yang bersedia menyinggung perasaan mereka. Untungnya, orang-orang ini saling mengenal satu sama lain, jadi meskipun mereka mengambil suatu wilayah, tidak ada yang akan mengganggu satu sama lain. Misalnya saja putri leluhur darah, Yao Qikui. Belum ada seorang pun yang melangkah ke area 1000 kaki di sekitarnya. Pada hari ini, hanya ada 2 hari sampai gerbangnya dibuka. Sejumlah besar titik cahaya muncul di kehampaan. Ada terlalu banyak titik cahaya, jadi sepertinya semua bintang di luar angkasa sedang menuju ke lokasi ini. Hanya cahaya ini yang menciptakan tekanan kuat seperti badai besar akan segera tiba. Pada saat ini, selain monster tua yang terkenal, ekspresi semua kultivator lainnya berubah. Bahkan putri leluhur darah, Yao Qikui, membuka matanya untuk melihat titik cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Yao Qikui dengan lembut bergumam, "Sein pedang." Bintik emas yang datang dari kejauhan berubah menjadi pedang kuno. Kemudian sinar energi pedang tiba-tiba mendekat, menciptakan tekanan yang kuat. Saat mereka mendekat, semua kultivator di sekitar pintu masuk Laut Roh Iblis Timur menyingkir. Pemandangan ini lebih megah dari monster tua lainnya yang datang. Di antara sejumlah besar energi pedang, ada binatang kilin raksasa. Sein pedang Ling Tianhou sedang duduk di atas kepala kilin, dan matanya seterang obor. Di belakangnya ada 4 pedang ilusi yang berkedip, membuatnya tampak lebih garang.
Ada 12 orang di belakang Sein Pedang. Ke-12 orang ini masing-masing membawa pedang kuno di punggung mereka. Ada ilusi berbagai binatang yang datang dari masing-masing pedang, membentuk 12 binatang. 12 pedang. Beberapa orang di sini mengenali 12 orang ini. Semua penduduk planet Tian Yun tahu bahwa biksu pedang Ling Tianhou selalu bersaing dengan Sang Maha Melihat. Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan masih terus berlanjut. Sang Maha Melihat sudah berada satu tingkat di atas Sein Pedang, namun Sein Pedang tidak pernah berkecil hati dan tidak pernah berhenti. Sang Maha Melihat memiliki 7 murid takdir surgawi, dan dia kemudian membuat 12 pedang dari Sekte Pedang Dalou. 7 murid nasib surgawi memiliki warisan mantra surgawi, sedangkan 12 pedang memiliki roh binatang iblis yang melindungi mereka. Saat Sein Pedang tiba, sebuah celah besar sepanjang 50 km segera terbuka, dan di dalamnya hanya ada Sein Pedang dan 12 muridnya. Ekspresi Ling Tianhou sangat suram. Dia awalnya tidak akan datang ke sini sepagi ini, tapi perjalanan ini sangat penting baginya. Dia memandangi lautan benda-benda yang mengambang dan memperlihatkan ekspresi kenangan. Saat itu, ketika dia kembali dari alam surgawi, roh pedang itu mengejarnya. Yang paling mengejutkannya adalah betapa kuatnya roh pedang itu. Pada akhirnya, dia memancingnya ke sini dan menggunakan mantra khusus untuk menjebaknya di dalam laut roh iblis timur. Kali ini dia akan meminjam kekuatan fase pasang surut untuk menyeret roh pedang ke kedalaman laut roh iblis timur sehingga tidak akan pernah bisa kembali. Roh pedang itu milik jenderal surgawi wanita itu. Meskipun sangat kuat, ia tidak mau mendengarkan saya. Karena ia tidak mau mendengarkanku, maka tidak ada orang lain yang dapat memilikinya, terutama pencuri tua itu, Sang Maha Melihat. Ling Tianhou mendengus pelan dan mengungkapkan ekspresi suram. Ling Tianhou sedang berpikir ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke dalam kehampaan dan mengungkapkan cahaya misterius. Awan besar udara dingin tiba-tiba muncul di angkasa. Awan dingin ini berwarna hijau tua dan dipenuhi tengkorak. Ada banyak tengkorak di dalam awan hijau tua ini, setidaknya 1000. Bahkan masih ada sisa daging di beberapa tengkorak. Di antara tengkorak-tengkorak itu, ada satu yang berukuran sangat besar. Ini jelas merupakan tengkorak binatang purba. Di atas tengkorak raksasa ini duduk seorang pria parubaya. Orang ini dikelilingi oleh aura kematian yang menghalangi sosoknya. Gambar tengkorak muncul di sekelilingnya. Mereka tampak tak berujung seperti hutan tengkorak. Di sepanjang perjalanan, ia langsung menerobos masuk, tanpa mempedulikan orang lain, dan langsung memasuki area sepanjang 50 km di sekitar Sein Pedang Ling Tianhou yang tak seorang pun berani memasukinya. Pria parubaya yang dikelilingi oleh aura kelangkaan dan duduk di atas tengkorak raksasa itu tertawa serak. Teman lama Ling Tian, biksu pedang Ling Tianhou tersenyum tipis dan berkata, keserakahan. Keserakahan ini adalah yang ada di planet Suzaku yang ingin melahap para kultivator kuno untuk memulihkan kultivasinya. Dia juga ingin mencari dari mana datangnya pembalasan ilahi dan tanpa sadar sedang mencari Wang Lin. Orang ini adalah salah satu pelaku utama yang mencoba mencuri mutiara penentang surga dari Situnan. Untuk menghindari Situnan, dia melarikan diri ke sini untuk mencari teman lamanya, biksu pedang Ling Tianhou. Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Biksu pedang Ling Tianhou dapat segera melihat bahwa luka Grid masih belum pulih. Mata keserakahan memancarkan cahaya hantu saat dia perlahan berkata, ceritanya panjang. Aku pergi ke Sekte Pedang Dalou untuk mencarimu. Ketika saya mendengar bahwa Anda ada di sini, saya segera bergegas ke sini dan ingin memberi Anda kesempatan besar. Jika kamu dan aku bekerja sama, maka kamu akan mampu menjadi satu kepala di atas orang tua All Seer. Episode 517 Pikiran Keserakahan. Mata biksu pedang Ling Tianhou berbinar dan ia perlahan bertanya, keberuntungan macam apa yang membuatmu, keserakahan, begitu memedulikannya? Keserakahan merenung sedikit, lalu dia mengatupkan giginya saat dia melihat ke arah Sein Pedang Ling Tianhou dan berbisik, apakah Sein Pedang ingat ketika aliansi kultivator mengirimkan pemberitahuan mencari item puluhan ribu tahun yang lalu? Item ini adalah manik-manik, dan hadiahnya adalah mantra surgawi lengkap berkualitas tinggi. Ini adalah mantra surgawi berkualitas tinggi, hadiah terbesar yang pernah ditawarkan oleh aliansi kultivasi. Menurut sumber saya, tidak lebih dari 10 mantra surgawi lengkap berkualitas tinggi di dalam aliansi kultivasi. Mata Ling Tianhou menjadi serius dan dia perlahan bertanya, apakah lukamu berhubungan dengan manik ini? Keserakahan mengangguk dan tersenyum pahit. Jangan bicara tentang masa lalu. Itu karena kultivasi saya tidak cukup kuat. Namun, jika Sein Pedang bertindak, maka itu pasti akan mudah.
Sein pedang Ling Tianhou mengangkat kepalanya saat dia melihat ke dalam kehampaan. Setelah sekian lama, dia berkata, belum terlambat untuk membicarakannya setelah Laut Roh Iblis Timur selesai, tapi sebelum itu, kamu harus membantuku dengan satu masalah, keserakahan. Mata Grid berbinar dan dia berkata, apa yang perlu dilakukan oleh Sein pedang? Biksu pedang Ling Tianhou dengan serius berkata, pergilah ke Laut Roh Iblis Timur dan lindungi 12 muridku sampai mereka menyelesaikan misi rahasia yang kuberikan pada mereka. Jika kamu bisa melakukan itu, maka aku akan membantumu. Ekspresi keserakahan tenggelam. Ling Tianhou, apa maksudmu dengan membantuku? Dia bertanya. Ling Tianhou menoleh untuk melihat keserakahan. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia dengan tenang berkata, keserakahan, ketika saya membuat nama saya di antara bintang-bintang, Anda bahkan belum mulai berkultivasi. Skema Anda jelas di depan mata saya. Jika Anda tidak dipaksa oleh pemilik manik itu, mengapa Anda buru-buru ke sini untuk mencari saya? Jika aku mendorongmu menjauh sekarang, aku khawatir tak lama kemudian, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Keserakahan merenung. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Sein pedang terlalu khawatir. Selama saya di sana, saya berjanji untuk menjaga keamanan murid-murid Anda. Namun, aku mendengar bahwa gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur itu misterius, jadi aku tidak tahu apakah aku bisa masuk dengan kultivasiku. Ling Tianhou dengan tenang berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kamu terluka, dan sekarang giliranku untuk membuka gerbangnya, jadi secara alami aku akan membiarkanmu masuk. Keserakahan mengangguk dan tidak lagi berbicara. Saat kedua orang itu berbicara, awan besar berwarna 7 datang dari kejauhan. Mata keserakahan berbinar dan kemudian dia menghilang sepenuhnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa dia telah berubah menjadi bayangan yang berada sangat dekat dengan pedang Sein Ling Tianhou dan tidak bergerak. Sebelum awan 7 warna tertutup, rasa damai menyelimuti area tersebut. Dari dalam awan 7 warna, Olsir berjubah putih perlahan berjalan mendekat. Saat Olsir berjalan mendekat, dia tersenyum dan mengangguk pada orang-orang yang dia kenal. Di belakangnya ada 9 orang. Kesembilan orang ini mengenakan jubah dengan warna berbeda, tetapi mata mereka tajam seperti kilat dan masing-masing memiliki kultivasi yang kuat. Di antara mereka ada seseorang yang bertarung dengan Wang Lin demi gelar murid sejati divisi ungu, saudara ke-6 Wang Lin, Chen Tao. Chen Tao saat ini mengenakan jubah ungu dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Dia seperti pedang yang hendak terhunus, melepaskan ketajamannya. Kelompok 10 Olsir dengan tenang bergerak menuju gerbang. Setiap kultivator dengan hormat memberi jalan, dan pemandangannya bahkan lebih megah daripada saat biksu pedang Ling Tianhou tiba. Dalam sekejap mata, kelompok Olsir tiba di depan gerbang. Mereka hanya berjarak sekitar 1000 kaki dari kelompok Ling Tianhou. Tatapan semua orang tertuju pada kedua kelompok ini. Selain orang-orang itu, semua monster tua sedang melihat ke arah Ling Tianhou dan Olsir dengan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa hampir semua kultivator kuat dari planet Tianyun dan planet sekitarnya ada di sini. Apa yang dikumpulkan di sini hampir merupakan kekuatan penuh dari tanaman kultivasi peringkat 7 Tianyun. Tinggal 1 hari lagi menuju peristiwa akbar yang hanya terjadi setiap 5000 tahun sekali. Saat gerbang membuka air pasang, yang akan menjadi pemandangan tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya untuk pertama kali, perjalanan ke Laut Roh Iblis Timur ini akan mencapai ketinggian baru. Setelah itu, tiba waktunya untuk ujian kejam di dalam. Ekspresi Olsir netral saat dia berdiri di sana dan banyak kultivator datang menyambutnya. Saat dia berbicara, matanya sesekali melihat ke kejauhan seolah sedang mencari sesuatu. Kesembilan murid di belakangnya semuanya memiliki teman masing-masing dan mengobrol dengan mereka. Semua kecuali Chen Tao, yang juga sesekali melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Kenapa dia tidak ada di sini? Chen Tao sedikit mengernyit. Hari terakhir sebelum pembukaan East Demon Spirit Sea perlahan berlalu. Hari ini adalah saat acara akbar akan dimulai, hari ini adalah saat Laut Roh Iblis Timur akan dibuka. Lautan benda terapung yang disebut Laut Roh Iblis Timur mulai berubah. Kecepatan pergerakan semua benda di ruang angkasa menjadi lebih cepat. Perubahan ini menarik perhatian semua kultivator di sekitarnya. Tepat pada saat ini, mata Chen Tao tiba-tiba berbinar saat dia berbalik untuk melihat ke kejauhan, dan dia perlahan menunjukkan senyuman. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Kedatangan mereka tidak menarik perhatian para kultivator lainnya, namun mata Chen Tao tertuju pada sosok ungu. Saudara ketujuh. Mata Chen Tao menampakkan cahaya misterius.
Saat Olsir dengan santai melihat sosok ungu itu, dia tersenyum tipis tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Wang Lin melihat kelompok Olsir dari kejauhan, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Sun, saya harus pergi menemui tuanku, jadi kita akan berpisah di sini. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu di dalam Laut Roh Iblis Timur." Wajah Sun Yunsan tertutup debu. Mereka jelas harus bergegas dengan kecepatan penuh agar sampai di sini tepat waktu. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Setelah kita masuk, aku akan bergantung pada saudara Wang untuk menjagaku." "Tidak masalah." Wang Lin tersenyum tipis saat dia mengambil langkah dan berubah menjadi awan asap ungu sebelum terbang menuju Olsir. Wang Lin bergerak seperti kilat menuju Olsir, dan sebelum dia mendekat, orang-orang mendengar penghalang suara pecah. Ekspresinya tenang, dan ada sedikit gas abu-abu di matanya. Penampilannya saat ini tidak lebih lemah dari penampilan Chen Tao saat ini. Gerakannya langsung menarik perhatian beberapa kultivator. Ketika mereka melihat jubah dan tanda ungunya, beberapa kultivator yang memiliki koneksi baik segera menebak identitasnya. Murid ketujuh Divisi Ungu Sekte Nasib Surgawi, Wang Lin. Yao Qikui, yang sedang duduk di atas batu giok merah raksasa, membuka matanya untuk melihat ke arah Wang Lin. Setelah melirik beberapa kali, dia menarik pandangannya. Yao Xixu diam-diam berpikir, saya tidak tahu mengapa ayah meminta saya untuk memberikan perhatian ekstra pada murid baru dari Sekte Takdir Surgawi. Kultivasi orang ini normal, dan sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Namun, bisa dipilih oleh Sang Maha Perlihat untuk datang ke sini segera setelah bergabung dengan Sekte Takdir Surgawi sungguh mengejutkan. Wang Lin terbang lurus ke depan dan tiba di hadapan Olsir tak lama kemudian. Dia dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa guru." Sang Maha melihat tersenyum dan berkata, "Berdirilah dengan benar di belakang guru." Peristiwa akbar yang terjadi sekali dalam setiap 5.000 tahun ini akan segera terjadi, jadi perhatikanlah. Mungkin harta karun yang ditakdirkan untukmu akan muncul juga. Setelah Olsir selesai berbicara, dia memandang Wang Lin dengan penuh arti dan kemudian tidak lagi berbicara. Wang Lin mengangguk sebagai jawaban, lalu dia berdiri di belakang Olsir dan membentuk barisan dengan 9 murid lainnya. Tatapan 9 murid ini semuanya tertuju pada Wang Lin. Selain Chen Tao, yang matanya mengandung sedikit cahaya misterius, tatapan semua orang tanpa emosi. Seolah-olah mereka sedang melihat orang asing. Wang Lin tidak hati-hati melihat 9 orang ini. Dia dengan santai menatap mereka dan mengetahui bahwa ada 3 wanita dan 6 pria. Mata Sein Pedang Ling Tianhous menjadi sedikit serius ketika Wang Lin tiba. Dia selalu merasa anak ini agak familiar sejak dia melihatnya di perayaan ulang tahun Olsir, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengingatnya. Seruan keserakahan datang dari belakang Sein Pedang Ling Tianhou. Ling Tianhou dengan lembut bertanya, "Kamu kenal anak ini?" "Aku tidak mengenal anak ini, tapi dia memberikan perasaan familiar. Mungkin dia adalah keturunan dari seorang teman lama." Mata Grid bersinar terang, tapi dia segera menyembunyikannya. Kemunculan Wang Lin pun menarik perhatian para monster tua terkenal itu. Satu-satunya alasan mereka memperhatikan Wang Lin adalah karena Yang Maha Melihat tidak akan pernah menerima murid tanpa alasan. Sang Maha Melihat menyerahkan segalanya pada takdir, dan jika tidak ditakdirkan, maka tidak mungkin dia menerima seorang murid. Mereka hanya tidak tahu apakah nasibnya ada pada dia atau murid lainnya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh pelan datang dari Laut Timur. Gemuruh ini seperti melempar batu ke kolam yang tenang, menimbulkan gelombang riak. Pada saat ini, pandangan lebih dari 10.000 kultivator terfokus pada lautan benda terapung, dan seluruh area menjadi sunyi. Di antara para kultivator di sekitarnya, beberapa dari mereka telah melihat fase pasang surut yang terjadi sekali dalam setiap 5.000 tahun lebih dari sekali. Namun, alih-alih membuat mereka lebih tenang, hati mereka malah semakin bergetar. Hampir semua kultivator yang pernah melihat fase pasang surut yakin bahwa Laut Timur ini pasti merupakan tempat yang menakjubkan sebelum berubah menjadi seperti sekarang. Jika tidak mungkin terjadi fase pasang surut yang begitu mengejutkan. Ini seperti sebuah misteri yang masih melayang di atas kepala orang-orang di planet Tianyun. Episode 518 Fase Pasang Surut. Fase pasang surut Laut Roh Iblis Timur dimulai. Saat laut mulai bergerak semakin cepat, suara gemuruh semakin kencang. Pada akhirnya, suara gemuruh itu saling terhubung dan sepertinya meluas hingga ke langit dan turun ke kehampaan. Segera, seluruh area dipenuhi dengan suara gemuruh yang keras. Seluruh lautan benda terapung itu menggelegak seperti lahar.
Semua benda itu bergerak seolah-olah mereka adalah hantu kuno yang mencoba melarikan diri dari penjara mereka. Suara gemuruh sudah menyebar ke seluruh ruang tak berujung. Suara ini sangat keras hingga bergema tanpa henti di telinga para kultivator di sekitarnya. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat lautan benda mengambang yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat ini, jadi semua yang ada di sini terasa asing baginya. Semua yang dia ketahui tentang tempatnya, dia dengar dari orang lain atau dari Sun Yunsan dalam perjalanan mereka ke sini. Bahkan fase pasang surut adalah sesuatu yang hanya dia dengar tetapi belum pernah dia lihat sebelumnya. Saya harus mengamati dengan cermat fase pasang surut yang hanya terjadi setiap 5.000 tahun sekali untuk melihat apa yang misterius di dalamnya. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada lautan benda mengambang yang tak ada habisnya. Suara gemuruh itu semakin keras hingga akhirnya terdengar suara gemuruh yang tajam dari dalam laut. Raungan ini sangat menyakitkan di telinga. Itu seperti teriakan hantu. Pada saat ini, semua benda yang mengambang bergetar dan mulai berputar karena kekuatan misterius. Putaran ini sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh sistem bintang berputar. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi lebih rendah mau tidak mau melayang menuju laut yang berputar. Jika bukan karena orang-orang di samping mereka yang menarik mereka kembali, mereka akan menyatu dengan laut itu. Mata Wang Lin tenang dan jantung daunnya kokoh, jadi dia tidak akan tertarik oleh putaran seperti ini. Saat laut timur berputar, suara gemuruh menjadi lebih memekakkan telinga dari sebelumnya. Raungannya sudah melampaui gemuruh. Akhirnya, gas hijau mulai menyebar dari semua benda di dalam laut roh iblis timur. Saat gas itu muncul, ia mulai menyebar. Dalam sekejap mata, bagian luar laut sudah dikelilingi oleh gas hijau. Namun, gas hijau tersebut segera mulai mendidih dan kemudian berkumpul di tengahnya. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menekan dari semua sisi, menyebabkan gas hijau dan benda-benda mengambang berkumpul di tengahnya dalam sekejap. Seluruh ruang tiba-tiba bergetar ketika semua gas hijau dan benda-benda mengambang berkumpul untuk membentuk bukaan mata air misterius. Mulut mata air ini tidak statis tetapi terus membesar seiring berkumpulnya benda-benda dari segala arah. Itu menjadi lebih lebar dan tinggi hingga tingginya lebih dari 1000 kaki. Mata Sein Pedang Ling Tianhou menampakkan cahaya misterius dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ini sudah dimulai. Aku ingin tahu apa yang akan tertarik ke sini kali ini. Ada kilatan cahaya 7 warna di mata tenang Olsir. Pada saat ini, semua kultivator yang pernah melihat Laut Roh Iblis Timur terbuka sebelumnya mengalami kebuntuan pada pembukaan mata air. Kolom hijau ini seperti pilar yang sepertinya menopang ruang itu sendiri. Ia terus bertambah tinggi hingga mencapai batas jangkauan indera keilahian. Pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi terkejut. Saat kolom hijau terus bertambah panjang, tekanan seperti kekuatan langit perlahan mulai menyebar darinya. Hanya sepotong kekuatan surga ini yang membuat Wang Lin merasa seperti ada 10.000 gunung yang menekan di atasnya. Ada suara retakan yang keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dia akan pingsan kapan saja. Sangat kuat. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan pantang menyerah. Gas abu-abu muncul di antara alisnya dan kemudian berubah menjadi tato yang dengan cepat menutupi tubuhnya. Hasilnya, tekanan mencapai titik di mana dia bisa menahannya. Karena Wang Lin seperti ini, jelas bahwa banyak kultivator di sekitarnya lebih buruk. Wajah mereka sangat pucat, dan mereka terpaksa mundur. Jika bukan karena para tetua dan tuan mereka berada di sana untuk menahan tekanan bagi mereka, banyak dari mereka akan pingsan dan mati. Tepat pada saat ini, sebuah pemandangan yang sulit dilupakan oleh banyak kultivator seumur hidup mereka tiba-tiba mulai terungkap. Pilar hijau raksasa itu tiba-tiba runtuh dan sinar cahaya merah terus memancar darinya. Sinar lampu merah menyebar dengan gila-gilaan. Mereka bahkan melewati tubuh para kultivator di sekitarnya dan pergi jauh keluar angkasa. Saat pilar hijau terus runtuh, semakin banyak sinar merah yang dilepaskan. Lampu merah menyebar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pada saat ini, jika Anda melihatnya dari sudut lain, Laut Roh Iblis Timur, salah satu dari 3 area terlarang di planet Tian Yun, ditutupi oleh lampu hijau dan merah. Lampu hijau perlahan menghilang dan digantikan oleh lampu merah. Warna merah ini bukan merah darah. Itu lebih seperti merahnya terik matahari. Lampu merah ini menyebar seperti cahaya matahari dengan Laut Roh Iblis Timur sebagai pusatnya. Cahaya menyebar tanpa henti ke segala arah. Mengenai seberapa jauh lampu merah itu menyebar, tidak seorang pun kecuali beberapa orang terpilih yang mengetahuinya. Beberapa planet terpencil yang jauh dari planet Tian Yun tertutup oleh lampu merah ini.
Bahkan planet Suzaku yang lebih jauh pun terpengaruh. Suzaku saat ini, Zhou Wutai, sedang berkultivasi ketika dia membuka matanya dan menemukan bahwa langit benar-benar merah. Bahkan lebih jauh lagi, lebih banyak planet yang tertutup oleh lampu merah ini. Tidak ada cara untuk menghitung dengan jelas seberapa jauh lampu merah yang hanya muncul dari Laut Roh Iblis Timur setiap 5.000 tahun sekali ini menyebar setiap saat. Saat ini, lampu merah tiba-tiba berhenti menyebar seolah-olah telah mencapai batasnya. Namun, hal yang mengejutkan terjadi di semua tempat yang dijangkau lampu merah. Di antara bintang-bintang, planet-planet, dan ruang angkasa, segala sesuatu mulai dari harta karun, batu giok, batu roh, batu giok surgawi, mayat, pedang kuno, sisa-sisa harta karun, mantra surgawi, harta kultivasi kuno, dan berbagai hal lainnya, dimanapun mereka berada, selama mereka berada dalam jangkauan lampu merah dan tanpa pemilik, mereka mulai gemetar. Episode 519 tanda. Gemetar ini tidak berlangsung lama, namun efeknya di luar imajinasi. Saat ini semua benda tanpa pemilik bergetar hebat. Tidak semua kultivator di planet kultivasi ini mengetahui dari mana lampu merah ini berasal. Faktanya, sebagian besar kultivator telah membuat ide sendiri tentang lampu merah yang muncul setiap 5.000 tahun sekali. Hanya beberapa kultivator yang sangat kuat yang mengetahui dari mana lampu merah ini berasal dan Laut Roh Iblis Timur di dekat planet Tian Yun telah terbuka. Lampu merah menyebar kemana-mana, tapi ini bukanlah akhir dari fase pasang surut. Itu hanyalah permulaan. Lampu merah berhenti beberapa saat sebelum mulai berkedip kencang. Kali ini ia tidak menyebar tetapi mundur dengan kecepatan yang sama dengan penyebarannya. Sepertinya gelombang pasang yang tak terhentikan mulai surut dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Jika hanya lampu merah yang kembali, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi yang menyertainya adalah harta tak berujung, batu roh, giok surgawi, dan semua barang tanpa pemilik. Beberapa binatang aneh dan bentuk kehidupan kuat yang hidup di ruang hampa juga ditarik masuk. Segala sesuatu yang ditarik oleh arus mengalir deras melintasi ruang angkasa dan ditarik kembali menuju Laut Roh Iblis Timur dengan kecepatan gila. Kecepatan cahaya yang ditarik kembali sedikit lebih lambat dibandingkan saat cahaya mengembang, tapi tidak terlalu banyak. Dari sudut lain, orang dapat dengan jelas melihat bahwa dengan Laut Roh Iblis Timur sebagai pusatnya, lampu merah dengan cepat surut seperti air pasang dari area yang sangat luas. Pada saat ini, lampu merah menembus bintang, ruang angkasa, dan planet seolah-olah konsep jarak tidak ada untuknya. Setelah hanya 3 napas waktu, para kultivator di luar Laut Roh Iblis Timur semua melihat gelombang kejut lampu merah mengalir kembali seperti puluhan ribu kuda yang berlari kencang. Gelombang kejut ini adalah sebuah lingkaran yang mendekati Laut Roh Iblis Timur. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut dan matanya menunjukkan rasa terkejut yang kuat. Pemandangan air pasang yang menyebar telah memberinya perasaan bahwa ini tidak nyata. Ketika dia melihat air pasang kembali, dia tidak bisa menahan nafas panjang. Sebenarnya, tidak hanya Wang Lin, tetapi semua orang yang melihat fase pasang surut untuk pertama kalinya merasakan keterkejutan yang sama seperti yang dirasakan Wang Lin. Beberapa dari mereka begitu terpesona hingga kehilangan kendali atas hati dao mereka. Pada suatu saat, lampu merah masih tampak seperti berada jauh di kejauhan, namun pada saat berikutnya, lampu merah telah melewati semua kultivator. Pada saat yang sama, semua batu giok, batu roh, batu giok surgawi, harta karun, dan berbagai benda yang akan membuat mata semua orang menjadi merah bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat melewati para kultivator. Bahkan ada beberapa mayat, binatang besar, dan harta sihir besar yang lewat juga. Namun, semua benda ini terbungkus dalam lampu merah, dan lampu merah memiliki kekuatan misterius yang membuat semuanya menjadi tidak berwujud. Dengan demikian, semua hal ini melewati semua kultivator tanpa menimbulkan gangguan apapun. Seolah-olah pada saat ini, semua yang ada di hadapan mereka hanyalah ilusi. Wang Lin secara pribadi melihat binatang iblis raksasa dengan satu tanduk yang memancarkan petir hitam dan memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan seorang kultivator ascendan menembus tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sama sekali. Saat itu melewatinya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan hati-hati melihat lampu merah yang lewat untuk melihat sekilas harta karun sebanyak yang dia bisa. Tanah logam surga, cairan campuran yang indah, batu tinta, tanduk lingsi. Wang Lin hanya melihat sekilas dan jantungnya berdetak kencang. Semua ini adalah bahan yang cukup bagus untuk memurnikan harta para dewa kuno. Ada juga, ini.
Mata Wang Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia menatap sinar lampu merah di kejauhan. Di dalam lampu merah ada pedang besar. Pedang ini seperti papan kayu yang dilapisi emas. Namun, ada karat pada pedangnya, bahkan beberapa bagian patah. Dalam sekejap mata, pedang itu menghilang di antara lampu merah. Mata Wang Lin tiba-tiba bersinar terang. Semua mata para kultivator di sekitarnya bersinar dan mereka membuat rencana mereka sendiri sambil menatap berbagai harta karun yang lewat. Fase pasang surut akan segera berakhir, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya merah datang dari kejauhan. Sinar cahaya ini luar biasa, dan mendekat dalam sekejap mata. Pada saat sinar merah ini muncul, wajah tenang sang peramal tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik, dan matanya seperti kilat saat dia menatap sinar merah yang masuk. Mata Sein pedang Ling Tianhou bersinar terang seperti obor saat dia menatap cahaya merah yang masuk jauh ke dalam Laut Roh Iblis Timur. Pada saat ini, tidak hanya mereka berdua, tetapi di antara semua kultivator, berbagai tokoh kuno menyerbu. Tokoh kuno ini semuanya adalah monster tua terkenal di planet Tianyun. Tujuan awal mereka hanyalah membawa generasi muda mereka ke sini, tapi setelah melihat sinar merah terakhir itu, dan terutama setelah melihat apa yang ada di dalamnya, mereka semua tampak menjadi puluhan ribu tahun lebih muda dan keluar. Pemandangan mengejutkan ini tiba-tiba menarik perhatian semua kultivator di sekitarnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap sinar cahaya merah yang masuk. Sinar lampu merah ini begitu cepat sehingga melewati semua kultivator dalam sekejap mata saat ia menyerbu ke Laut Roh Iblis Timur. Jika itu hanya cepat, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi lampu merah menghentikan indera keilahian untuk mengintip ke dalam dan mata tidak melihat ke dalam. Semua mantra yang mencoba melihat apa yang ada di dalamnya diblokir, sehingga mustahil untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Itu sangat tersembunyi sehingga bahkan menyebabkan ekspresi orang-orang seperti Olsir dan Ling Tianhou berubah. Saat indera keilahian Wang Lin menyentuh lampu merah, rasanya seperti terjebak dalam labirin, dan segera runtuh. Jika bukan karena dia tegas dan segera menyerah, dia pasti akan terluka oleh keruntuhan itu. Wajah semua kultivator di sekitarnya pucat. Beberapa dari mereka bahkan batuk darah dan tampak melemah. Mereka jelas tidak cukup cepat dalam menarik kesadaran ilahi mereka dan terluka oleh lampu merah. Jangan gunakan akal ilahi untuk memeriksa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh para junior. Pada saat ini, di antara semua monster tua, suara lelaki tua kurus bergema di seluruh area. Pada saat ini, sinar lampu merah telah melewati semua orang dan hendak memasuki Laut Roh Iblis Timur. Mata Wang Lin berbinar dan 3 helai gas abu-abu muncul di antara alisnya. 3 helai gas abu-abu berubah menjadi 3 tato dan dengan cepat muncul di dahi Wang Lin. Di saat yang sama, ketiga tato itu sepertinya telah meleleh dan dengan cepat membentuk garis tepi di sekitar matanya. Pada saat perbatasan terbentuk, mata Wang Lin bersinar seperti bulan di malam hari, dan cahayanya memanjang setengah inci dari matanya. Tatapannya tampak seperti menembus langit dan bumi. Ia langsung menerobos kehampaan, menangkap lampu merah yang akan menghilang, dan menembus langsung ke dalamnya. Dia ingin melihat apa sebenarnya yang ada di sana. Tatapan Wang Lin menembus jauh ke dalam lampu merah dan masuk jauh ke dalam, tapi dia hanya melihat lampu merah. Selain itu, kekuatan misterius menyerangnya, mengirimkan gelombang rasa sakit kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin tiba-tiba menjadi merah dan air mata mulai mengalir. Bahkan ada darah bercampur. Wang Lin mengatupkan giginya dan meraung. Batas di sekitar matanya mulai mengeluarkan helaian gas abu-abu. Namun, gas abu-abu tidak menyebar tetapi masuk ke mata Wang Lin. Hampir dalam sekejap mata, mata merah Wang Lin membawa warna abu-abu tebal. Hasilnya, tatapannya ke dalam lampu merah yang akan menghilang tampak direvitalisasi, dan menembus lapisan lampu merah dan bertabrakan dengan kekuatan misterius di dalamnya. Akhirnya, pada saat lampu merah menghilang ke Laut Roh Iblis Timur, tatapan Wang Lin akhirnya menembus lampu merah dan melihat hal yang menyebabkan ekspresi Olsir dan semua orang berubah. Itu adalah sebuah tanda. Token emas berkilauan dengan simbol terukir di atasnya. Pada saat dia melihat dengan jelas tanda itu, sejumlah besar darah keluar dari matanya dan rasa sakit yang menusuk jantung memasuki tubuhnya. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, sinar lampu merah itu telah menghilang di dalam Laut Roh Iblis Timur. Pada saat ini, mata Wang Lin benar-benar merah, tetapi ada helaian abu-abu bergerak di dalamnya, membuat tatapannya terasa sangat jahat. Di kejauhan, gadis bernama Yao Xixu, yang sedang duduk di atas batu giok merah darah, tanpa sengaja melihat ke arah Wang Lin.
Saat dia melihat tatapannya, tubuhnya gemetar tanpa sadar dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera menundukkan kepalanya dan jantungnya bergetar hebat. Pandangan itu, aku tahu kenapa ayah ingin aku memperhatikan orang ini sekarang. Episode 520 Laut Roh Iblis Timur. Mata biksu pedang Ling Tianhou berbinar dan ia menunjuk ke arah Laut Timur. Keempat pedang ilusi di belakang punggungnya bergetar dan kemudian melesat ke arah Laut Timur. Ada 4 gemuruh yang menggetarkan surga saat keempat pedang itu mulai berputar seperti orang gila, membentuk pusaran di tengah laut. Keempat pedang itu masing-masing seperti pusaran yang tidak pernah berakhir. Mereka menciptakan 4 poin dan kemudian tiba-tiba membuka celah yang tidak rata. Gelombang hijau dan merah datang dari pintu masuk bersamaan dengan ratapan seperti hantu. Pembukaan ini sepertinya tidak menghasilkan apa-apa, tetapi ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ada lebih banyak hal di dalamnya. Gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur sekarang terbuka. Siapapun yang ingin masuk, lakukan secepatnya. Walaupun biksu pedang Ling Tianhou hanya mengucapkan beberapa patah kata, namun kata-kata itu dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai berbicara, 12 pedang berubah menjadi 12 sinar cahaya tajam dan langsung menuju pintu masuk. Ke-12 orang itu semuanya masuk ke pintu masuk, dan saat orang terakhir melangkah masuk, mata Sein pedang menyipit. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas energi pedang melesat ke arah murid terakhir. Ini adalah sinar energi pedang dariku untuk kalian ber-12 gunakan sebagai mantra penyelamat nyawa. Saat Ling Tianhou mengatakan ini, sinar energi pedang diterima dengan hormat oleh murid terakhir. Dia membungkuk ke arah Sein pedang dan kemudian berjalan masuk. Keserakahan telah menghilang dari belakang Ling Tianhou. Dia telah berubah menjadi sinar energi pedang terakhir dan menghilang ke gerbang Laut Roh Iblis Timur bersama dengan 12 pedang. Mata sang pelihat tampak tenang saat dia menatap Ling Tianhou dengan penuh arti dan berkata, murid dari Sekte Takdir Surgawi, masuklah ke dalam. Bersama Wang Lin, 10 orang dari mereka menjawab. Mereka segera bangkit dan terbang menuju pintu masuk. Namun, kecepatan Wang Lin sedikit melambat, dan dia tidak masuk lebih dulu. Dia menunggu yang lain masuk dulu lalu masuk ke dalam. Setelah murid Sekte Pedang Dalou dan Sekte Nasib Surgawi masuk, murid Sekte terkenal dan monster tua semuanya terbang menuju pintu masuk. Yao Qikui, yang berada di atas batu giok darah, merenung sejenak sebelum mengatupkan giginya dan menyerbu menuju pintu masuk. Selama setengah jam, orang terus memasuki gerbang tersebut. Di antara ratusan orang yang masuk, ada murid dari beberapa monster tua yang sangat terkenal. Setengah jam kemudian, biksu pedang Ling Tianhou melambaikan tangannya dan 4 pusaran air yang menciptakan celah tersebut bergetar. Kemudian mereka berhenti berputar dan berubah menjadi 4 sinar energi pedang dan terbang kembali ke Ling Tianhou, menjadi 4 pedang ilusi yang berkedip sekali lagi. Saat keempat pedang itu menghilang, sejumlah besar lampu hijau dan merah keluar dari lubangnya. Hampir dalam sekejap mata, bukaan itu menghilang tanpa bekas. Para kultivator di sekitarnya hampir semuanya tersebar, dan bahkan mereka yang belum pergi perlahan-lahan juga tersebar. Segera, hanya ada segelintir kultivator yang tersisa di luar Laut Roh Iblis Timur. Semua kultivator ini adalah monster tua yang terkenal, dan mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka semua mengenal satu sama lain, dan satu-satunya alasan mereka tidak pergi adalah karena benda di dalam sinar merah terakhir itu. Hal ini melibatkan rahasia besar planet Tianyun. Semua orang di sini diam dan tidak ada yang berbicara. Mata biksu pedang Ling Tianhou menyipit saat dia menatap ke arah sang peramal dan berseru, Yang Maha melihat, benda di sinar merah terakhir itu adalah sebuah tanda. Mata sang Maha Pelihat terlihat tenang saat dia melihat ke arah Sein pedang dan kemudian ke teman-teman lama di sekitarnya, lalu dia tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Itu adalah tanda, dan ini yang ketiga. Saya tidak berpikir bahwa pembukaan Laut Roh Iblis Timur ini akan membawa tanda yang telah kita tunggu-tunggu. Sekarang tokennya ada di dalam Laut Roh Iblis Timur, kita tidak perlu khawatir. Laut Roh Iblis Timur terbuka setiap 5.000 tahun sekali, dan para murid menguji diri mereka sendiri di dalam selama 500 tahun. Hasilnya, kita akan bertemu lagi di sini dalam 200 tahun dan kemudian kita akan masuk ke sana lagi. Saya yakin semua orang sudah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya, jadi saya harap semua orang sudah bersiap dengan baik. Saya pikir 200 tahun adalah waktu yang cukup bagi semua orang untuk bersiap sepenuhnya. Setelah Olsir selesai berbicara, dia menggenggam tangannya pada semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke dalam kehampaan. Tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan.
Biksu pedang Ling Tianhou mendengus sambil berbalik untuk menatap Laut Roh Iblis Timur sebelum melangkah ke pancaran energi pedang dan menghilang. Setelah mereka berdua, monster tua terkenal yang tersisa semuanya memiliki pemikiran yang berbeda-beda saat mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan pergi. Daerah di luar Laut Roh Iblis Timur sekarang kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya. Lautan benda terapung perlahan bergerak dan mengeluarkan aura misterius. Merah dan hijau terus menyala di laut. Sein pedang Ling Tianhou berubah menjadi sinar energi pedang saat dia menerobos kehampaan. Lokasi sekte pedang Dalou bukanlah di planet Tian Yun atau salah satu dari 5 planet yang mengorbitnya, melainkan di sebuah planet besar yang diseret ke sini oleh Ling Tianhou. Meskipun planet ini tidak dapat mengalahkan Tian Yun, namun jauh lebih besar dari 5 planet yang mengorbit Tian Yun. Planet ini juga memiliki energi spiritual yang padat dan sangat cocok untuk para kultivator. Sekte pedang Dalou didirikan di sini olehnya. Planet ini diberi nama Dalou oleh Ling Tianhou. Ling Tianhou bergerak sangat cepat saat ia menerobos atmosfer planet. Dia langsung pergi ke lokasi kultivasi pintu tertutupnya di bagian timur planet ini. Saya harus menggunakan waktu 200 tahun ini untuk menyempurnakan pedang surgawi. Saya akan menggabungkan 9 roh binatang iblis menjadi satu untuk menyempurnakan pedang surgawi ini menjadi pedang iblis. Pada saat itu, peluang saya untuk mendapatkan token akan meningkat 1 kali lipat. Mata Santo pedang Ling Tianhou berbinar dan dia menghilang ke dalam gedung pribadinya. Adapun yang maha melihat, ketika dia kembali ke planet Tian Yun, dia segera pergi ke menara 7 warna di atas 3 gunung. Dia duduk di dalam menara dan ada beberapa tulang binatang hitam di sekelilingnya. Tulang binatang ini sangat halus dan berkilau. Mereka juga mengeluarkan aura jahat. Muridku Wang Lin adalah orang yang sangat beruntung. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang tersisa. Ekspresi Olsir normal saat tangan kanannya terulur dan semua tulang binatang terbang ke dalam genggamannya, lalu menyebarkan semuanya ke tanah. Mata sang peramal berbinar. Dia dengan hati-hati melihat tulang-tulang itu dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman tipis. Bagian dalam gerbang Laut Roh Iblis Timur berada dalam kekacauan total. Dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah wilayahnya sendiri. Mungkin ada orang di sini yang tahu seberapa besar tempat ini, tapi Wang Lin jelas bukan salah satu dari mereka. Setelah dia melangkah melewati gerbang, dia merasa seperti berjalan melewati air dan memasuki kedalaman lautan. Di depannya ada gurun yang luas. Tempat ini memiliki langit, tanah, dan bahkan laut, tapi ini bukanlah planet kultivasi. Tidak ada seorang pun di sekitar lokasi Wang Lin saat ini. Satu-satunya hal di sekitarnya adalah gurun tak berujung. 9 orang lainnya dari Sekte Nasib Surgawi semuanya terpecah ketika mereka memasuki gerbang. Saat ini dia tidak tahu di mana mereka berada. Laut Roh Iblis Timur ini benar-benar berbeda dari tempat lain yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Tempat ini lebih seperti dunia fana daripada tempat dengan banyak harta karun tersembunyi. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menyebarkan inderanya dan terbang ke langit. Saya kira orang lain yang masuk dipisahkan secara paksa oleh gerbang seperti saya dan akan bertahan hidup di Laut Roh Iblis Timur sendirian. Sun Yunsan pernah berkata bahwa perjalanan ke Laut Roh Iblis Timur berlangsung selama 500 tahun. Itu berarti saya harus tinggal di sini selama 500 tahun. Wang Lin tetap tenang sambil terus terbang dan merenung. Waktu 500 tahun bagi manusia adalah beberapa generasi, tetapi bagi para kultivator, itu hanyalah jentikan jari. Namun, dalam 500 tahun ini, ada banyak hal yang harus saya lakukan. Saya harus mencapai penyelesaian besar dari seni pembantaian surgawi. Ini adalah prioritas nomor 1. Juga, bahkan jika Tuo Shen membebaskan diri, dia tidak akan pernah bisa menebak bahwa aku ada di sini, jadi itu memberiku tambahan 500 tahun. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan senyuman tipis. Sebelumnya, dia mendengar dari Sun Yunsan bahwa begitu seseorang memasuki Laut Roh Iblis Timur, mereka harus tinggal di dalam selama 500 tahun. Setelah mendengar itu, dia memutuskan bahwa dia benar-benar harus memasuki Laut Roh Iblis Timur. Harus dikatakan bahwa orang yang paling ditakuti Wang Lin adalah Tuo Shen dari negeri Dewa Kuno. Setelah orang itu membebaskan diri, hal pertama yang akan dilakukan Tuo Shen adalah menemukan Wang Lin. Terlalu sulit bagi Wang Lin untuk melawan Tuo Shen dengan kultivasinya saat ini. Ini juga mengapa Wang Lin mengolah seni pembantaian surgawi dengan gila-gilaan untuk mengubah kekuatan hidup menjadi segel kehidupan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Tuo Shen, jadi dia ingin mempelajari mantra penyelamat nyawa.
Hanya setelah seni pembantaian surgawi mencapai penyelesaian besar dan dia membentuk segel kehidupan dalam jumlah besar, barulah dia bisa melawan Tuo Shen. Ini adalah tujuan nomor 1. Saya ingin tahu tingkat kultivasi apa yang bisa saya capai dalam 500 tahun. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya aneh saat dia diam-diam merenung. Ada juga masalah dengan senior Zhou Yi. Ini adalah alasan lain mengapa saya datang ke sini. Dengan domain senior Zhou Yi di pagoda, seharusnya tidak sulit untuk menemukan di mana pedang suci menyegel senior Zhou Yi. Jika saya bisa menyelamatkan senior Zhou Yi, maka dengan bantuannya dan pedang surgawi, saya akan mendapat serangan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Selain itu, ada pedang besar yang kulihat di luar Laut Roh Iblis Timur. Pedang yang kulihat hampir identik dengan kekayaan saat itu. Cahaya di mata Wang Lin semakin kuat. Kekayaan memiliki mantra untuk mengendalikan pedang surgawi di dalamnya. Jika itu benar-benar kekayaan, maka jika aku dapat menemukannya dan mempelajari teknik kontrol di dalamnya, kekuatan pedang surgawi setidaknya akan meningkat beberapa kali lipat.